Ramadan yang penuh berkah ini. Nanti malam ke tempatnya Ustadz Wafi itu ada kuis lagi. Jadi tapi tolong di follow dulu sama subscribe, kalau nggak naik. Terima kasih. Yang mau aja, ini Bang Kandedes, yang nggak mau nggak apa-apa. Ini kan buat dakwah. Bunda Mila kemana? Hilang. Ada. Oke, aman. YouTube-nya sudah live lagi. Udah aman, ayo lanjut Guruda. Bang Joel, seperti tadi Bang Joel, kalau abang bertanya, Bang Zuma menjelaskan abang tidak boleh membantah. Kalau abang membantah berarti abang mengajak diskusi. Paham Bang ya? Oke, silakan Bang Joel bertanya. Aku mau nanya, agama di Indonesia itu yang paling banyak umatnya agama apa itu? Islam, agama Islam Bang. Iya, ada 80 lebih persen. Berarti itu bisa menentukan agama itu agama yang paling benar ya? Yang menentukan agama itu benar itu adalah akal dan kitab sucinya Bang, bukan mayoritas atau minoritasnya. Bukan itu yang menentukan. Jadi Kristen punya iman, punya agama, Islam juga punya iman. Kita masing-masing punya iman, tapi penentu iman itu benar atau Juga ya. Kupikir tadi penentunya karena mayoritas Islam, berarti itu agama yang paling benar di Indonesia ini. Berarti enggak juga, enggak. Berarti ada juga memang, maaf ya, dari agama Muslim ini juga yang mengajarkan yang tidak sesuai kita juga ya. Kalau dia tidak berlandas kepada Al-Quran, lantas mengatakan di dinul Islam Bang. Kan iya. Itu makanya aku kadang penasaran dengan agama Islam, kan kadang ada yang mengajarkan Islam itu indah, tapi ada juga yang mengajarkan juga lewat di sosial media kita, kan ada yang radikal kayak gitu. Yang mana yang benar ini? Kadang seperti itu. Ya kalau di Islam itu nggak ada radikal di Islam ya. Tapi kalau oknum mengatasnamakan Islam lalu mengajarkan ajaran radikal, itu oknum. Karena di Islam tidak ada. Maksud saya radikalnya kan bicaranya dari mulutnya bahasa binatang lah, bahasa babi, keluar menyampaikan benar. Jadi ada memang kami kenal Muslim itu enak, indah, dia menyampaikan bagus, tapi ada juga menyampaikan ngeri juga ini. Jadi aku mau, makanya saya tanya tadi, apakah ini menentukan kalau mayoritas yang lebih banyak di Indonesia ini contohnya itu yang menunjukkan agama itu agama yang paling benar itu? Iya, jadi bukan itu tadi saya sudah sampaikan. Nah, kalau yang saudara sampaikan itu ada yang sampai tegas, keras. Ya, sebenarnya di Islam itu kaidahnya jelas sekali sebenarnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi perintah di dalam Al-Quran kepada umat Islam itu adalah serulah seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Itu kaidah di Islam. Nah, kenapa kemudian ada keras, tegas? Itu karena ada pengecualian. Ya, ketika dikatakan janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara-cara yang baik, kecuali terhadap orang yang zalim yang ada di antara mereka. Illal ladzina zalamu minhum. Jadi kepada orang yang zalim kita harus tegas, kita harus keras, karena orang zalim ini akan membiaskan kesolimannya kepada orang lain. Seibarat di dalam tubuh ini ada tumor, maka tumor itu jangan dikasih hati, langsung dioperasi, di-cut supaya tidak merembet ke
jaringan tubuh yang lain. Seperti itu kaidah dakwah di Islam. Gitu Bang. Oh gitu ya. Jadi contohnya Iya. lah dulu. Ini contoh ya. Iya. Kalau aku mempertahankan Yesus itu sebagai juru selamat, saya lemah lembut terus. Tapi pendapat orang, menurut orang saya sesat gitu. Padahal saya mempertahankan Yesusku itu adalah juru selamat saya, iman saya. Tapi saya selalu dibilang contoh ya, belum terjadi apa-apa, belum terjadi. Tapi selalu saya dibilang sesat, aku dibilang Kristen sesat gitu. Gimana itu Bang? Itu kan termasuk zalim itu Bang. Kenapa zalim? Karena kan Al-Quran mengatakan berdasarkan prinsip keimanan Islam, dan Bible pun mengatakan berdasarkan pengajaran Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Data disajikan, aku hanya manusia utusan dari Tuhan kepada Bani Israel. Disajikan pula data itu. Tetapi yang kita ajak berdiskusi ini ngotot, menyatakan tidak, dia tetaplah Tuhan. Nah ditanya siapa Yesus menurut Yesus, jangan menurut Anda. Nah di situ mulai kadang teman-teman kalau ditanya seperti itu mulai muncul pernyataan-pernyataan yang asumsi, tidak ada datanya dan seterusnya. Bahkan balik cenderung menyalah-nyalahkan, meskipun dengan cara yang halus, tapi menyalahkan, membantah dalil, membantah Yesus. Itulah yang jatuh kepada kezaliman. Karena sudah nyata baginya kebenaran itu, tapi dibantah kebenaran itu sendiri dengan ego dan dogmat serta doktrin. Seperti itu Bang. Apa tadi ayatnya, aku diutus kemana tadi? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Abang itu maksudnya apa itu? Dia utusan Tuhan hanya untuk Bani Israel. Bahkan dia itu raja untuk keturunan Yakub saja. Tapi kerajaannya kemudian sudah diberikan kepada bangsa lain. Itu diterangkan di dalam Lukas 1 nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sedangkan saudara dengan saya bukan keturunan Yakub. Berarti Yesus bukan raja kita. Itu raja hanya untuk keturunan Yakub saja. Dalil Lukas 1 nomor 33. Al-Quran pun silakan. Jadi Bang Juma ya namanya, Bang Juma ya? Saya sendiri, betul, saya Bang Juma Bang. Bang Juma tadi bilangnya jadi sedangkan berarti kami nggak keturunan Yakub. Yakub. Jadi kami keturunan siapa? Ya keturunan orang Indonesia lah. Kalau abang dari Batak, orang Batak, kakeknya orang Batak. Yakub memiliki 12 anak. Dan tidak ada di antara pesan nih, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Domba itu hanya gelar bagi Bani Yakub. Jadi kalau ada di luar Bani Yakub ngaku-ngaku pengikut Yesus, itulah serigala itu yang nyamar seperti domba padahal bukan. Seperti itu Bang. Berarti kami semua keturunan Indonesia ya? Iya. Dan yang tahu itu Anda. Semana tahu Anda benar-benar keturunan Yakub. Ada kakek Anda dari misalnya dari keturunan Benyamin kah, atau dari Yehuda. Ya walau alam. Abang lah yang tahu itu. Jadi sekarang pertanyaanku balik lagi. Kalau abang itu keturunan siapa? Iya. Saya alhamdulillah saya orang Makassar, Bugis Makassar saya Bang. Oh. Nah, kebetulan Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi, untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus hanya untuk Bani Yakub, hanya Bani Israel. Musa juga hanya untuk Bani Israel. Jadi ada salah konsep. Harusnya kalau Anda bukan Bani Yakub, ya ikut kepada Nabi Muhammad, karena itu kaidah.
Itu kaidah. Yesusnya mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah ke seluruh domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu data. Makanya dalam Al-Quran, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa yang lahir tanpa ayah berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Jadi Al-Quran maupun Bible terkait dengan Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Nabi Isa melainkan adalah serigala yang nyamar-nyamar pengikut. Nah, inilah yang diusir nanti berdasarkan Matius 7 22 nomor 3 223. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga. Pada hari itulah saya Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah, bukan Islam itu, bukan Hindu, bukan Buddha, melainkan Kristen itu yang diusir oleh Yesus. Oh, seperti gitu itu, Bang. Itu Siap. menurut abang disampaikan Tuhan Yesus itu tahun berapa? Kalau kita lihat sebenarnya sumber apa yang saya ceritakan ini itu berasal dari Bible. Sedangkan Bible itu sendiri menurut tradisi bapak-bapak gereja, ya, penulis Bible itu tidak sesaman dengan Yesus. Contoh misalnya yang saya bacakan tadi Matius 10. Kitab Matius itu dituliskan di antara tahun 80-an. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tahun 66. Tetapi ada juga yang berkata Matius itu hidup di tahun 80-an. Itu merupakan kesaksian bapak-bapak gereja awal mula, kira-kira tahun 130 Masehi. Bang Juma, maksudku, ya, waktu disampaikan itu muncul ayat itu disampaikan tahun 80-an, abang percaya nggak? Saya percaya itu adalah tulisan wartawan lepas yang bukan murid Yesus. Itu bukan sabda Yesus, tapi catatan yang ditulis oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Dan saya bisa buktikan itu di dalam buku itu sendiri. Contoh di buku Matius, coba Bapak baca di dalam Matius 9 nomor 9. Itu bukti akurat bahwa buku Matius bukan ditulis murid Yesus. Tertulis di mana bukti itu? Matius 9 nomor 9. Itu bukti bahwa buku Matius itu bukan murid Yesus yang menulis. Begitu. Iya ya. Oh, ini lagi pertanyaanku. Boleh Bang, silakan. Seandainya saya tidak percaya dengan agama Muslim, dengan pengikut Muslim, ya sama Muslim lah. Saya nggak percaya dengan agama Kristen. Jadi kami ini percaya sama siapa lah dulu, coba? Iya, kalau dalam Islam Bang, dalam Al-Quran surah As-Saff dikatakan wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Orang zalim itu adalah orang yang sudah sampai padanya Islam, tetapi kemudian dia tidak memeluk Islam. Itu yang diterangkan oleh Allah. Wa man azlamu mimman iftara. Siapakah yang zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Tuhan langit dan bumi, padahal dia sudah diajak kepada agama Islam. Itulah dia mau aku ikut percaya. Aku nggak percaya. Ya berarti kufur. Nggak yakin sama agama Muslim, nggak yakin aku sama agama Kristen. Nah, sementara saya hidup sudah lama di bumi ini, saya percaya sama siapa? Berarti itu kufur, tidak percaya kepada para nabi yang diutus oleh pencipta langit dan bumi. Berarti kufur Bang, ingkar terhadap nabi-nabi. Kalau kami Islam, kami beriman kepada Nabi Musa, kami beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Daud, Ibrahim, dan seterusnya. Kami beriman. Nah, sementara kalau Anda tidak beriman kepada para nabi, berarti abang ini kan ateis jadinya kan? Jadi ateis ya? Iya, tidak bertuhan maksudnya gitu. Sedangkan
di dalam Bible nih, di dalam Matius 5 nomor 20 dikatakan begini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Itu kata Yesus. Jadi harus beragama lebih baik dari ahli Taurat. Nah, sedangkan kalau kita berbicara Taurat, itu berbicara mengenai hukum-hukum. Kalau mau masuk surga menurut Yesus, maka agama kita hukum-hukumnya harus lebih baik, harus lebih sempurna, harus lebih lengkap daripada mereka. Itu kata Matius 5 nomor 20. Seperti itu, Bang. Oke. Sebenarnya saya ini agama Kristen kan, jelasnya saya pengikut Yesus. Udah pasti 1000% pun. Iya, Jadi Bang. seperti yang disampaikan Abang tadi, makanya saya tanya tadi, Bang Juma tadi bilang itu keluar itu ayatnya mungkin 166 atau 180. Ya, berarti orang Yahudi dulu, orang apa dulu, waktu Tuhan Yesus menyampaikan itu tadi yang disampaikan Abang, Matius berapa itu tadi? Matius berapa itu? Yang mana, Bang? Yang Matius disampaikan. 10 nomor 5 nomor 6. Nah, ada banyak tadi. Justru Abang lebih banyak tahu firman Tuhan daripada saya. Aku juga heran. Iya. Jadi ya, Enggak, silakan. sebentar Bang, sebentar. Silakan. Seperti tadi yang disampaikan ayat firman Tuhan tadi juga, bukan semua yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Itu juga seandainya ku tanya, itu tahun berapa kan? Kurasa juga Abang juga bingung itu nanti. Itu dituliskan di tahun antara 66 sampai tahun 80, Bang. Kan itu pendalaman materi dari bapak-bapak gereja awal mula itu. Karena kenapa? Buku Matius ini tidak ditulis sesaman Yesus. Nggak ada kemudian sumber yang mengatakan bahwa ada penulis buku pada zaman Yesus. Nggak ada. Logikanya kan Bang, masa tahun 1066 atau 1066? Tahun 66 Masehi. Oh, Jarak 30 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Iya, 30 tahun. Oh iya. Itulah seperti yang disampaikan tadi menurut kami, tapi aku hanya bertanya tadi sih, tapi aku menjelaskan sedikit. Silakan. Menjelaskan. Bukan semua yang berseru Tuhan Tuhan akan masuk kepada kerajaan surga, itu tadi ayatnya kan? Saya kurang pintar juga. Matius 7 itu, saya Bang. Kristen. Gitu. Tapi yang diajarkan pemimpin-pemimpin rohani kami atau kepala-kepala gereja kami, iya. masuknya di situ ada kami seperti orang Kristen ini, walaupun sudah bertuhan, sudah ikut Tuhan, tapi perbuatannya najis, kurang ajar, berdusta, berbohong, mencuri. Yang dimaksudnya di situ orang-orang seperti itulah. Itu yang dimaksud Tuhan menurut yang kami pelajari. Orang yang berseru, panggil Tuhan juga dia, panggil Tuhan. Tapi di belakang Tuhannya itu dia melakukan kesalahan, dosa segala macam. Ya, yang dimaksud firman Tuhan itu kayaknya ke situ Bang Juma, bukan orang-orang khusus. Baik. Boleh saya tanggapi, Bang? Oke, silahkan. Oke, baik. Jadi kalau saya melihat Matius yang saya bacakan tadi, Matius 7, itu mulai dari data pertama. Ini ucapan Yesus yang dilontarkan Yesus kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada kita, bukan kepada Kristen juga. Jadi ketika Yesus berkata kepada Bani Israel, di data nomor 15-nya itu perikopnya jelas, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Berarti datang kepada murid Yesus, bukan kepada Kristen. Datang kepada murid Yesus angkatan pertama. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini nasihat Yesus kepada Bani Israel muridnya. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi di luar Bani Israel itu akan nampak buah daripada pengajaran nabi palsu itu. Nah, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Maksudnya
Tidak dilihat dari oknum-oknumnya, tapi dilihat dari pohon. Ada pohon, ada buah. Untuk mengetahui pohon ini apa, pohon ini nabi, buah ini adalah umatnya. Kalau di antara umatnya ini ada yang error, maka batangnya yang harus ditebang. Bukan dipilih-pilih buahnya, enggak, tapi memang batangnya yang harus ditebang. Makanya Yesus mengatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya kamu mengenal mereka bahwa batangnya itu adalah palsu. Dari buah ajaran itu, dari umatnya kamu lihat buahnya bahwa seperti ini buahnya, maka kamu akan melihat itu ajaran dari nabi palsu. Apa buah dari nabi palsu itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada hari itulah kemudian aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi dari buahnya, dari buahnya kita tahu ternyata dia nabi palsu. Nah, apa buahnya? Lihat umatnya. Kalau ada bukan Bani Israel, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, itulah buah dari nabi palsu tersebut. Itu maksudnya data itu. Itu maksudnya. Bukan Anda memilih bahwa ada jemaat-jemaat yang memanggil nama Yesus tapi masih melakukan najis, bohong, enggak. Ketika dilihat buahnya, di luar Yahudi ada yang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, itulah buah dari nabi palsu itu. Karena aku datang hanya untuk kalian Bani Israel. Nah, kami umat Islam percaya Yesus untuk Bani Israel, tapi kami mengusir setan bukan pakai nama Yesus. Kristen bukan Bani Israel, memakai nama Yesus mengusir setan dalam nama Yesus dan seterusnya. Kata Yesus kepada Bani Israel, dari buahnya tersebut kamu bisa melihat nabi palsu itu. Apakah Nabi Muhammad ataukah yang lain? Kalau Nabi Muhammad, coba lihat buahnya, umatnya. Apakah umatnya mengusir setan pakai namaku? Oh tidak, berarti Nabi Muhammad bukan nabi palsu. Yang lain coba terselidiki yang lain. Orang Hindu, adakah Hindu mengusir setan pakai nama Yesus? Oh enggak ada, berarti bukan Hindu. Yang Buddha, ada enggak? Enggak juga. Kalau yang satu ini, yang Kristen, bagaimana? Tokoh-tokohnya mengusir setan pakai namaku enggak? Iya pakai nama. Ah itulah. Siapa nabinya dia? Siapa rasulnya dia? Paulus. Berarti yang dimaksud di sini yang datang kepada Bani Israel siapa namanya? Paulus. Itulah nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus. Dari buahnya kau mengenal mereka. Dia akan menyesatkan banyak orang. Seperti itu. Begitu ya. Iya. Oke, aku mau bertanya lagi dulu ini. Silakan Saudara Joe. Seandainya Tuhan berbicara, Yesus itu berbicara sekarang bagi kami, bisa nggak? Akan kiamat dunia bang. Ketika Yesus turun berbicara di atas muka bumi ini, maka seketika alam semesta ini rata. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa bisa kayak begitu? Mari saya jelaskan kepada saudara. Di dalam masukku ya gimana bang? Itu kan yang disampaikan abang tadi itu kan untuk Bani Israel lah, itu kan dari untuk bangsa Israel lah semua gitu yang disampaikannya tadi. Yes. Jadi kalau menurut iman kami kan Tuhan Yesus itu berkuasa di bumi di surga. Itu iblis bang. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Iman itu kami, iblis. aku yang percaya, aku yang bilang. Berarti jelaslah pertanyaannya tadi, siapakah pengikut nabi palsu itu? Kan jelas tuh. Enggak. Lah Anda mengikuti penguasa langit dan bumi, sementara yang berkuasa atas bumi ini itu adalah iblis. Bukan Yesus. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Enggak gini tadi ku bilang Bang Juma. Silakan. Dia yang berkuasa di bumi di Yesus enggak. Oh itu bukan Yesus bang. Itu bukan Yesus. Oh itu menurut itu menurut abang. Menurut kami itu kan menurut Yesus. Itu menurut Yesus. Coba Anda baca kemudian bahwa penguasa dunia itu telah datang, yaitu iblis. Yohanes 12 nomor 4 nomor 31. Yesus sendiri yang berkata, penguasa dunia ini adalah iblis. Coba Anda baca Lukas 4 nomor 6 ketika Yesus dicobai oleh iblis. Iblis berkata apa kepada Yesus? Yesus, sembah aku. Apabila kau sembah aku, maka aku akan berikan kuasa langit dan bumi. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Tetapi Yesus menolaknya. Berarti Yesus tidak menerima kuasa itu. Yesus tidak beri kuasa, sama Tuhan tidak diberi kuasa. Yesus hanya diberi kemuliaan sebagai nabi dan rasul kepada Bani Israel. Yang diberi kuasa untuk mencobai manusia
Itu iblis. Oke, gini. Iya. Kalau Silakan. kurubah, oke, kalau aku salah tadi. Kalau kurubah, Yesus yang maha kuasa di bumi di surga gimana? Oh, itu lebih parah lagi. Karena yang ingin menyamai Tuhan yang maha kuasa pencipta langit dan bumi itu hanya iblis. Yesus itu anak Maria, Bang. Dia manusia sama seperti kita. Dia punya kuasa, betul. Tapi kuasa yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan, di dalam pengakuan Yesusnya, kuasa itu hanya sebagai pertanda kalau dia Rasul Tuhan. Di mana Yesus aku itu? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Bapa, bukan Tuhan. Yang Tuhan itu yang mau menyamai Tuhan. Iblis yang mau menyamai Tuhan itu iblis. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yesus meminta Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Nah, yang bertemu dengan Paulus mengaku Yesus Kristus. Itulah dia yang diduga kemudian penyesat, dan pengikutnya banyak yang disesatkan bernama Kristen. Maafkan saya, itu ada di dalam kitab saudara sendiri tertulis. Hanya saja jemaat ini jarang sekali diajarkan oleh pendeta, oleh pastor. Karena orientasi pendeta pastor hanya duit, fulus, perpuluhan. Makanya yang seperti ini tidak dibuka. Enggak. Itu nggak bisa saya terima, Bang. Masalah perpuluhan tadi nggak boleh. Lah itu fakta, itu real. Itu aku aja orang Kristen nggak fakta. Lah bagaimana ceritanya, Bang? Orang Kristen itu dituntut untuk bayar perpuluhan kan? Benar gak? Mana dalilnya? Kalau abang bilang dituntut itu udah salah. Tapi kalau Lalu? kami udah jelasnya di situ. Kalau orang Kristen itu harus memberi kepada memberi persembahan, pendeta. bukan dituntut. Sekarang mana? Itu gini, Bang, tunggu Bang. Iya, silakan. Tunggu dulu, Bang. Kalau ada pun yang Silakan, bilang seperti itu seperti yang dibilang abang itunya, oknumnya itu. Oknum. Salah. Oke, Oknum saya salah berarti. Oke, saya minta maaf. Itu Silakan. oknum. Kalau dibilang karo perpuluhan segala macam itu udah menghina pendeta-pendeta di Indonesia itu namanya. Alhamdulillah kemarin sendiri saya mengundang kemudian pendeta Gebrian setelah dia menghujat Islam dengan zakat 2,5 dan dia mengatakan 10% kepada jemaat, dan itu dipublish dan itu penghinaan buat kami umat Islam. Habis itu dia menghina gerakan-gerakan sholat. Saya orang yang diminta oleh pemerintah Kota Makassar untuk bertemu dengan pendeta tersebut untuk datang ke Makassar, tapi beliau tidak datang. Itu fakta itu. Oknum Memang ya, Bang, ada. ya? Kalau ayatnya memang ada ayatnya membayar persepuluhan 10%. Tapi itu tergantung diri kita masing-masing, diri kami lah. Iya, Oke diri lah. kami masing-masing. Oke lah. Nah, Ya, itulah adanya menanggapi memang harusnya karena ekonominya segala macam. Ada memang tunduk dia. Jadi kalau dibilang kalau harus dikasih perpuluhan, bukan. Makanya aku bilang oknum, Bang. Jangan ratakan abang semua. Jangan diratakan semua. Oke, oknum. Oke, sip. Makanya aku bilang adanya pendeta yang baik, ada juga pendeta yang nakal, kan gitu. Iya. Itu Oke, saya akui. berarti sama Ada kita. pendeta Saya yang cuma baik. tadi keliru saya. Silakan. Nah, itu, iya. Jadi itulah maksudku tadi, Bang. Kalau seperti yang dibilang abang tadi, ya ayat-ayat itu lebih bagusnya abang hafal firman Tuhan itu daripada kami. Nah, jadi firman Tuhan itu telah turun bagi kami, bukan hanya untuk Bani Israel yang dibilang yang disampaikan abang itu. Sama kami sampai cucu kami juga itu firman itu akan turun sama kami. Itu dasarnya di mana, Bang? Nah, karena gini di kitab Yohanes 1 pada mulai dari firman itu adalah Allah sendiri. Jadi itulah dasar kami semua terus sampai mau cucu kami sampai cicit kami sampai ke bawah itulah kami. Jadi Iya, tapi- ayat firman Tuhan itu bukan berarti hanya untuk Bani Israel yang disampaikan abang tadi, enggak lah. Nah, mana Kalau dalilnya untuk non Israel? Dalilnya di mana? Tapi abang tadi bilangnya kayak gitu kan, hanya itu disampaikan hanya abang tadi yang jelaskan, kurang pintar saya, abang lebih pintar. Iya, Firman jadi Tuhan maksud- tadi Hanya untuk Bani Israel. Tapi Anda bukan Bani Israel, menerima firman itu dalilnya mana? Bahwa itu untuk non Israel. Oh gini, Bang, kalau kita ikutinya mulai dari Adam sampai Adam Hawa ini ada, kalau kami menurutnya Adam sama Hawa.
Ya kami keturunan sama Adam, Abraham, terus Yakub sampai ke bawah sampai sekarang. Ya kami keturunan itu sebenarnya. Iya, tapi Yesus mengaku dia hanya untuk Bani Israel, Abang. Israel Ada itu yang- kalau di pengertian kami, Israel itu pengertian kami pengikut Yesus. Oh, ya. Jadi gini, solusinya gini, Bang. Saya kasih solusi. Jadi Yesus tadi kan yang untuk Bani Israel mengatakan dirinya hanya untuk Bani Israel, lalu menasehati kemudian muridnya agar waspada kepada Yesus Kristus yang penyesat. Nah, kalau Yesus yang anak Maria itu untuk Israel dan Yesus Kristus ada lagi yang untuk seluruh manusia, nah itu berbeda. Itu berbeda, Bang. Yesus Kristus juga namanya, tapi oknumnya berbeda. Kata Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, ini Yesus yang diceritakan oleh Yesus anak Maria ini, itu akan menyesatkan banyak orang. Makanya dia mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itulah yang diduga Yesus yang menyesatkan banyak orang. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu adalah penyesat ngaku Yesus? Kita lihat. Di dalam Matius 24, Bang, nomor 3, Yesus di Bukit Zaitun bersama dengan muridnya bercakap-cakap. Muridnya bertanya, Guru, ya Paman, bagaimanakah tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, tanda kedatanganku adalah 1, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia meratap di bumi, dan seluruh manusia akan melihat aku ada di atas awan-awan. Nah, apakah tanda-tanda itu sudah ada? Belum ada. Berarti yang datang kepada Kristen-Kristen ini, apakah Yesus? Bukan. Tapi ngaku Yesus. Nah, itulah yang dikatakan Yesus, waspada kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau aku yang datang, maka tanda-tanda itu akan menyertai aku. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya. Itu berkesesuaian dengan kitab suci Al-Quran, di mana Al-Quran menarasikan bahwa tanda kedatangan Nabi Isa alaihi salam, wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Ketika Nabi Isa turun dari langit, itu membawa tanda kiamat. Itu kata Quran. Nah, Yesus pun ditanya, Matius 24, Guru, apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus, kalau aku yang datang, akan terjadi tanda-tanda kiamat, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit kemudian berguncang, maka aku nampak di tengah langit, lalu kemudian seluruh manusia akan kacau balau, lalu kemudian manusia seluruhnya melihat aku datang di tengah-tengah langit sebagai anak manusia. Jadi kalau ada yang mengaku, kata Yesus nih dalam Matius 24 yang tadi nomor 23 sampai 26. Jadi jika ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, bertemu Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya, sebab Yesus palsu dan Kristus palsu atau nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu, bahwa waspadalah kepada Yesus palsu. Matius 24, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Di mana tanda Yesus itu akan datang? Kata Yesus, tanda-tanda ini akan menyertai ketika aku datang. Matahari menjadi gelap, itu di data Matius 24, nomor 30. Bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Nah, apakah yang datang ke Paulus itu terjadi? Tidak. Berarti yang datang ke Paulus Yesus atau bukan? Bukan. Mana orang yang disesatkan banyak itu? Kristen. Sederhana bukan? Cuman itu lagi, pendeta pastor tidak mau membuka rahasia ini kepada jemaat. Begitu abangku. Aduh, itu ayatnya tadi Bang, di mana itu tertulis itu? Matius, gelap apa tadi? Bulan Matius gelap 24, apa tadi? Matius 24 nomor 30. Mana? Maaf, tadi dulu. Silakan Bang, silakan. Untuk Matius, tunggu ya sebentar ya. Iya. Saya sapa dulu ya, sambil cari ayatnya, dia ngopi dulu dia. Selamat siang
Spartan. Selamat siang. Kristen bang. Kristen. Oh iya, silakan bang. Gantian ya bang ya, satu-satu ya, biar satu. Menarik sekali apa yang diulas sama Bang Suma tadi. Tapi kalau menurut saya dikeluar jalur sekali. Silakan Bang, ditanggapi Bang. Tak sharing aja Bang. Iya, ini sharingnya betul, saya sepakat. Iya. Jelas-jelas waktu Tuhan Yesus dicobai itu kan, coba oleh iblis. Yang Bang Suma bilang tadi bahwa dunia ini dikuasai oleh iblis. Di situ kan jelas Yesus menjawab bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Coba Bang Suma tanggapi itu. Dia menyatakan bahwa iblis tidak mampu melakukan pencobaan lagi. Begitu. Ya, baik. Jelas bahwa itu Yesus sudah mengatakan seperti itu, dan Bang Suma bilang bahwa Yesus penyesat. Ya, saya agak sanksi. Ya, coba ditanggapi versi pandangannya. Oke, baik. Ya. Baik Bang, baik. Jadi diterangkan di dalam Lukas 4 atau Matius 4 juga diterangkan gini. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, apa kata iblis? Yesus, jika engkau ini adalah anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait suci ini sampai ke bawah. Sebab jika kau anak Tuhan, ada tertulis tentang engkau bahwa Dia Tuhan atau Bapa akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis seperti itu, kata iblis. Nah, di mana tertulis itu? Ternyata benar-benar ada tertulis di Mazmur 91. Bahwa Yesus di situ dinubuatkan hanya menonton orang-orang yang menghakimi penggantinya. Bahkan dikatakan malaikat diutusnya untuk menatang dia anaknya di tangannya agar kakinya tidak terentuk kepada batu. Di data nomor 16 yang dikatakan, dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia dan aku akan memperlihatkan keselamatan yang kuberikan kepadanya. Jadi Yesus diangkat ke langit tuh. Dengan panjang umur dia akan kukenyangkan, kata Tuhan. Nah, coba Anda lihat di dalam Lukas yang tadi, iblisnya berhasil nggak ketika dia mengatakan, Yesus, kalau kau menyembahku maka aku akan memberikan kuasa langit, kuasa bumi, dan kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, iblisnya berhasil nggak? Enggak. Baca nomor 13-nya. Ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu kepada Yesus, iblisnya mundur dari Yesus dan iblisnya menunggu waktu yang tepat. Baik. Silakan. Sudah kan, Bang Suma? Sudah. Saya tanggapi ya. Siap. Izin tanggapi, Bang Iya, Suma. silakan. Berarti kesimpulan di situ bahwa Tuhan kami umat Kristen Yesus yang Bang Suma bilang tadi adalah penyesat, menang lawan iblis dong. Yes, betul. Yang Yesus ini betul. Yang Yesus yang itu yang dicobai oleh iblis betul. Tetapi yang muncul setelah Yesus ini muncul penyesat yang Anda sembah. Nah, penyesat yang Bang Suma maksudkan itu yang mana? Kami Yang sembah keluar dari Yesus kubur. yang dicobai oleh iblis. Saudara, Nah, sekarang minta maaf Bang Suma. Bang Ya, Suma minta silakan, maaf supaya terarah. silakan, Saya silakan. arahkan pertanyaan Ya, saya. ya, silakan, Karena saya silakan, orang silakan. awam, Bang Suma, minta maaf. Bang Suma, silakan Bang, silakan. Jadi begini Bang Suma. Silakan Bang. Kan Iya. secara kronologisnya kan Yesus yang dicobai di padang gurun ini adalah Yesus yang lahir dari Bunda Maria. Yes. Terus, kelahiran Yesus ini yang banyak diperdebatkan oleh saudara-saudara kita Muslim Islam, ya begitu, bahwa dia adalah orang biasa, dia bukan Tuhan. Kami Kristen ini berbeda Tuhan. Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria ini tumbuh besar dan dia dicobain di padang gurun. Nah, di situ dia menang lawan iblis. Berarti kesimpulannya memang benar-benar dia Tuhan, karena dia sudah menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu kepada iblis. Nah, di situ jelas iman kami Kristen tidak salah alamat, Bang Suma. Begitu. Oke, saya boleh tanggapi Bang? Silakan Bang Suma. Ya, yang dicobai oleh iblis itu bukan Tuhan yang adalah Yesus, tidak. Iblisnya berkata, jikalau engkau adalah anak Tuhan,
Jikalau engkau anak Tuhan, kan iblis ini mencari alat supaya bisa menyesatkan banyak orang. Maka dia mencari anak Tuhan untuk dijadikan sebagai sandaran agar anak Tuhan ini nantinya dijadikan alat untuk menyesatkan manusia-manusia lain. Kalau anak Tuhannya saja sudah bisa dia sesatkan, maka apatah lagi yang bukan anak Tuhan. Maksudnya anak Tuhan di sini adalah nabi, duta, utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri atau bukan anak Tuhan itu sendiri. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, maksudnya Yesus menimpali ucapan iblis yang berkata, ada tertulis tentang engkau, ada firman Tuhan, ada firman Allah tentang engkau, bahwa Allah akan mengutus malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Yang ingin dicobai oleh iblis adalah Allah yang telah berkata, aku akan mengirim malaikat untuk melindungi anak-anakku supaya kakinya tidak terantuk kepada batu. Itu yang ingin dicobai oleh iblis. Yesus hanya objek sebagai alat bukti apakah benar-benar Yesus ini adalah anak Tuhan, utusan Tuhan, dan apakah Tuhannya betul-betul akan datang mengutus malaikat agar anaknya ini tidak mampus. Itu maksudnya, bukan Yesusnya yang Tuhan. Izin menanggapi Bapak. Iya, silakan. Ya, Silakan. Nah, penjelasannya agak bagus Bang Suma. Hanya pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, di situ kan ada kalimat turun langsung dari langit bahwa inilah anak yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Itu kan suara dari Allah Bapa. Nah, Dan berarti memang Yesus dia bukan adalah Bapa kan? Allah. Bagaimana Bang Berarti, berarti saudara saya ini menjawab Yesus bukan Allah karena ada suara Allah dari langit. Yesus ada di Sungai Yordan. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Sepakat di situ ya, kronologisnya iya. di situ. Nah, jadi saya bilang sama Bang Suma, apakah kuasa ilahi terbatas sesuai dengan pengamatan kita manusia? Kalau dia mau Kuasa berkenan saja, iya. sabar Bang. Kalau Allah Silakan, Bapa, silakan. kalau yang kami Kristen bilang bahwa Allah Bapa berkenan menjadikan anaknya di dunia ini banyak, apakah itu mustahil? Itu pertanyaan saya. Tidak mustahil, Bang. Tidak mustahil, Bang. Yesus menjawabnya di Yohanes 3 nomor Yohanes 3 nomor 13. Banyak anak Tuhan yang diberi roh Allah, yang diberi kuasa Allah. Bukan cuma Yesus saja. Nabi Musa, Nabi Harun, Daud, Salomo, itu adalah anak-anak Tuhan. Hamba-hamba Tuhan maksudnya. Iya, tapi tidak pernah Allah Bapa berkata langsung di depan manusia bahwa inilah anak yang aku kasih bagi mereka. Mereka hanya diberi kuasa yang terbatas. Tapi kepada Yesus beda, Bang Suma. Begini sejarah mencatat beliau melakukan banyak sekali mujizat. Dan itu memang hanya kuasa ilahi yang bisa terjadi, membangkitkan orang mati, jalan di atas air, dan segala macam. Yang saya yakin Bang Suma yang dalam teologinya itu pasti mengerti itu. Banyak mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Gitu. Dan sebelum beliau disalib juga, sebelum Yesus disalib juga, dia sudah tahu bahwa dia akan disalib. Secara manusia dia takut, tapi secara dia tugas dia sebagai anak Allah di dunia bahwa dia harus disalib, dia tetap terpaksa dia memberi dirinya untuk disalib supaya dia penuhi kewajiban dia, tugas dia sebagai anak Allah di dunia ini, Bang Suma. Begitu. Jadi gini, di dalam penjebaran saudara, dia bisa bermujizat, bla 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 bla, justru membuktikan bukan dia yang disalibkan. Karena Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31, iblis tidak berkuasa atas diriku sedikit pun. Bagaimana mungkin dia bisa disalibkan? Sedangkan yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Yesus bukan orang yang dikutuk. Nah, kenapa kemudian saudara Kristen saya ini pingin kali anak Maria yang disalib? Karena itu adalah asupan pemahaman dari Yesus yang penyesat tadi. Izinkan saya menguraikan dulu sejenak. Kata Yesus kepada Bani Israel, maaf ya, waspadalah. saya sambil kerja tapi jangan diturunkan ya. Maaf. Iya, sambil Bang. kerja Iya, saya.
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya akan ada orang yang disesatkan mengatasnamakan Yesus Kristus. Orang yang disesatkan oleh oknum yang diduga Yesus Kristus ini akan mencari alasan, alibi, argumentasi agar mempertahankan ketuhanan makhluk yang datang mengaku Yesus ini sebagai Tuhan dengan cara mengais-ngais segala mukjizat dan ucapan-ucapan anak Maria ketika anak Maria melakukan penginjilan. Padahal anak Maria sendiri mengatakan berdasarkan kesaksiannya, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang telah bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Tapi kalau orang yang sudah disesatkan oleh oknum yang mengaku Yesus Kristus, mukjizat-mukjizat ini justru dijadikan bukti bahwa Yesus yang datang itu kepada mereka adalah Tuhan. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Tuhan dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus ini hanya perantara. Tuhanlah yang bermukjizat melalui perantaraan utusannya bernama Yesus. Tapi seketika itu kemudian nanti berubah menjadi Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena adanya Yesus yang diduga palsu yang telah menanamkan kepada bangsa di luar Yahudi untuk menuhankan dirinya. Itulah yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus. Seperti contoh nih Bang, paling lama 1 menit. Lanjut, Bang. Di dalam pengajaran Yesus Yohanes 17 nomor 8. Ini sebelum ada penyaliban. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah. Berarti sudah ada lagi. Kepada aku diberi kuasa baik di langit mau di bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Akulah Alfa dan Omega. Akulah bintang timur dan seterusnya. Berarti itu tak ada. Karena kenapa? Yesus yang asli anak Maria telah menyampaikan segala firman itu kepada muridnya, dan ucapan-ucapan kepada aku telah diberi kuasa langit bumi. Itu tak ada Yesus pernah ucapkan itu. Ucapan itu pernah muncul hanya dari iblis ketika Yesus dicobai, dan mencoba untuk diulang lagi ketika ada yang keluar dari kubur. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 12 nomor 38, angkatan jahat ini dan orang-orang Farisi ini dan orang yang tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain anak manusia keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Berarti kebangkitan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Makanya ketika ada oknum keluar dari kubur, dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu sudah bukan Yesus, tapi mengatasnamakan Yesus, menyesatkan banyak orang. Itulah, mohon maaf, itulah kalian yang tersesat, yang disesatkan. Bukan tersesat, tapi disesatkan. Coba Anda lihat Bang, Yesus di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Itu kata Yesus. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu kata Yesus. Kok tiba-tiba setelah Yesus kemudian terangkat, ada yang keluar dari kubur? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa untuk menjadi muridku. Ini siapa ini? Sementara Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Harus enggak tergenapi itu? Harus. Kalau tidak berarti Yesus pembohong. Nah, kalau harus tergenapi, maka muncul pertanyaan, mana orang banyak yang disesatkan oleh oknum yang mengaku Yesus Kristus? Mana? Hanya Kristen kan? Dan kita lihat Bang, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada nggak orang Yahudi datang ke Indonesia mengajarkan Kristen?
Tidak ada kan? Kristen Katolik muncul dari Jerman dan dari Belanda. Tak ada orang Yahudi yang datang mengajarkan nenek moyang kita untuk menjadi Kristen. Tak ada. Tak ada keturunan Yakub. Tak ada kemudian murid-murid Yesus punya keturunan datang ke Indonesia mengajarkan nenek moyang kita menjadi Kristen. Tak ada. Semata-mata yang datang adalah orang dari Barat. Siapa mereka ini yang menjaring kita semua ini untuk menjadi pengikutnya? Bukan Bani Israel kan? Kata Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang yang disesatkan itu? Islam tidak mungkin satu-satunya kandidat Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sedangkan penyesat yang muncul, kata Yesus anak Maria, bergelar Kristus. Kristen mula-mula disebut di Antioquia di Turki setahun lamanya, berdasarkan Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya orang-orang itu, murid-murid itu tinggal bersama dengan Paulus, dan disitulah pertama kali disebut Kristen. Kristen itu apa? Pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang datang kepada Paulus. Inilah yang Anda ikuti. Makanya ajaran Yesus anak Maria dengan ajaran Kristen alias ajaran Yesus yang datang kepada Paulus itu berbeda. Berbeda. Mana Yahudi tempat ibadahnya beda dengan pengikut Kristus yang Kristen. Kitabnya orang Yahudi dengan pengikut Kristus yang Kristen juga berbeda. Hari ibadahnya orang Yahudi pengikut Yesus anak Maria dengan Yesus Kristus yang di Kristen juga berbeda. Semuanya berbeda. Pola Yesus mengajarkan, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Titik. Tapi di dalam kitab saudara berbeda. Yesus itu naik posisi dia menjadi setara bahkan sehakikat dengan pencipta. Dan bukankah hanya iblis yang ingin menyetarai pencipta langit dan bumi? Bukankah iblis yang merontak kemudian di surga ingin menyamai pencipta langit dan bumi? Dan berhasil ketika dia mencatut nama Yesus Kristus, seketika posisinya melambung menjadi Tuhan. Maka dia dikatakan sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal Yesus mengatakan apa? Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan manusia, bukan Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes 8:29 apa kata Yesus? Dia yang telah mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri, tetapi senantiasa menyertai aku, disebabkan karena aku senantiasa melakukan apa yang dia kehendaki dan yang berkenan kepadanya. Maka Tuhan yang mengutusku tidak membiarkan aku seorang diri. Makanya dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Bukan berarti dia Tuhan, tetapi dia disertai oleh Tuhan karena dia adalah orang yang soleh. Baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Dia anak soleh. Kenapa dia anak soleh? Karena dia senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Maksudnya apa ini? Kata Yesus, dunia harus tahu. Maksudnya apa? Orang Indonesia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mentaati Bapa, mengasihi Bapa, dan melakukan setiap pekerjaan dan perintah yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Indonesia harus tahu kalau Yesus itu adalah orang Muslim yang senantiasa berserah diri kepada perintah Tuhannya. Tapi dari Kristen menertawakan itu. Orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, saudara sudah meranti Yesus Kristus yang adalah makhluk yang datang kepada Paulus duduk setara sehakikat dengan pencipta. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Demikian Bang. Maaf kalau kepanjangan, silakan. Ya, saya izin menanggapi. Silakan. Bang Soma tadi banyak telah mengupas semua. Waktu Yesus bangkit itu kan setelah hari ketiga. Menurut kami, menurut Alkitab. Karena ketika beliau bangkit, dia masih validasi terhadap murid-muridnya tentang kenyataan bahwa fisiknya itu yang bangkit. Dia minta kepada Thomas untuk mentusukkan jarinya ke lubang tangannya yang bekas paku. Nah, itu validasi bahwa dia adalah sungguh-sungguh Yesus yang disalibkan. Nah, dan itu ada saksi-saksinya yang dicatat menjadi sejarah. Nah, sejarah itu tercatat di dalam Alkitab sebelum Islam muncul. Begitu. Nah,
Tapi tadi Bang Suma bilang bahwa Yesus yang dicobai di padang gurun setelah meninggal, setelah naik habis penyalipan dia tidak disalib, dan setelah itu yang muncul adalah Penyesat. penyesat atas nama, begitu kan? Iya bang. Nah itu penyesat itu yang sampai sekarang ini menyesatkan, yang paling tersesat sudah adalah umat Kristen. Tapi sesungguhnya itu Bang Suma, dalam Alkitab kami ada validasi bahwa Yesus setelah bangkit itu dia masih validasi terhadap murid-muridnya, dan yang disuruh tusukkan jarinya ke lubang tangan bekas paku itu adalah muridnya, kalau saya nggak salah atas nama Thomas, begitu Bang Suma. Terus kalau Bang Suma bilang Yesus adalah Muslim, saya agak sanksi juga. Ya minta maaf, kita agak berbeda pendapat ya Bang Suma. Silakan bang. Silakan. Karena kami Kristen muncul di abad pertama ya kira kurang lebih lah begitu menurut cerita orang-orang yang mendalami teologi ya. Tapi Islam mungkin di abad ke-6 ke-7. Kenapa bisa Muslim begitu Bang Suma? Padahalnya Muslim kan baru-baru muncul ketika Nabi Muhammad ada, kan begitu. Baik. Nah mungkin saya sedikit mengorek sedikit untuk iman saudara ke Bang Suma ke Islam. Saya mau bertanya Bang Suma satu aja. Moga-moga ini kan diskusi ya Bang Suma ya. Jangan Bang Suma kan cerdas sekali kalau menurut saya. Mungkin ada pencerahan. Ini sunat itu ada nggak ayat Al-Quran yang mengajarkan sunat di dalam Al-Quran? Pertama itu. Yang kedua Bang Suma, Nabi Isa itu berada di abad berapa menurut Islam? Sumbernya dari mana? Saya mohon penjelasan dari Bang Suma. Terus kenapa Islam memakai Nabi Abraham, sedangkan Nabi Abraham kan menyembah Allah Israel, sedangkan Nabi Muhammad Allahnya negeri Mekah, beda kan yang disembah? Itu pertanyaan saya. Mohon pencerahan Bang Suma, bukan berdebat ya, saya mohon pencerahan lagi. Pertanyaan saya. Baik Bang, baik. Makasih. Jadi saya ambil dari pertanyaan terakhir. Kenapa Nabi Muhammad menyembah negeri Mekah? Kenapa tidak menyembah Allah negeri Mekah Bang Suma? Allah negeri Mekah. Ya. Negeri Mekah. Kenapa menyembah Tuhan negeri Mekah, kan gitu ya? Kenapa nggak menyembah kemudian Tuhan Israel? Tuhan Israel itu Bang, Yesaya 45 nomor 6, dialah Tuhan satu-satunya, Tuhan alam semesta. Mekah itu bagian daripada alam semesta. Allah Israel, Eloah Israel, Elohim Israel itu juga adalah Allah bagi Mekah, bagi Indonesia, bagi Malaysia, bagi alam semesta ini. Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Mekah juga bagian dari bumi. Jadi Allah Israel sama dengan Allah Mekah. Kenapa dikatakan Allah Israel? Karena Allah pada saat itu menyatakan diri kepada Yakub yang belakangan namanya diganti menjadi Israel. Tapi dia adalah Tuhan alam semesta. Nah, begitu juga Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad. Kenapa pada saat itu dikatakan Tuhan negeri Mekah? Karena Mekah penduduknya memiliki kabilah-kabilah, di mana setiap kabilah-kabilah ini memiliki dewa-dewa yang mereka imani berkuasa terhadap wilayah kabilah-kabilah masing-masing. Jadi dewanya si fulan tidak berkuasa terhadap wilayah yang lain, dewanya yang lain tidak pindah berkuasa ke wilayahnya kabilah Arab yang lain. Maka Nabi Muhammad datang menyatukan itu semua. Jangan ada ilah-ilah lain. Yang ada adalah ilah satu, yaitu Tuhan negeri Mekah. Satu-satunya Tuhan negeri Mekah, yaitu Rabbus samawati wal ard. Sehingga berhala-berhala yang dimiliki oleh suku-suku ini hancur semuanya. Tinggal satu Tuhan saja, yaitu Tuhannya pencipta negeri Mekah, Rabbus samawati wal ard, yang juga adalah Tuhannya Bani Israel. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan sunnat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, dari anak tunggal, anak-anak pertamanya dengan Hagar, yaitu Yismail.
Ismail alaihissalam punya keturunan dari Kedar anak kedua turun sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah kelompok yang disucikan oleh Allah untuk menerima perjanjian kekal agar mereka bersunat. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 diterangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Apa ajaran Nabi Ibrahim menurut baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tauhid, menyembah kepada satu Tuhan. Apalagi kurban hewan, apalagi sunnat. Itu ajaran dari Nabi Ibrahim. Siapa yang membenci tiga ajaran Nabi Ibrahim ini, itu adalah orang yang memperbodoh diri. Makanya ketika ada perintah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 123, ikutilah ajaran Abraham yang lurus, maka tiga di antara ajaran-ajaran Ibrahim ini diikuti oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan. Lalu Nabi Ibrahim diterangkan dalam Al-Quran, wa isi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah wahai nabiku Muhammad, ketika aku Tuhan menguji nabiku Nabi Ibrahim kakekmu yang datang sebelum engkau dengan beberapa perintah kepadanya, lalu Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Artinya Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad bahwa kakeknya Ibrahim sudah menerima perintah-perintah dari Tuhan sebelum Nabi Muhammad, dan salah satu perintahnya kemudian itu adalah tauhid, kurban hewan, dan juga kemudian bersunnat. Makanya Nabi Muhammad menerangkan di dalam haditsnya bahwa salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku adalah aku aku lahir dalam keadaan sunnat, dan salah satu fitrah dari beberapa fitrah untuk umatku adalah mereka bersunnat, mereka memotong kulupnya. Itu kami umat Islam. Jadi tidak diterangkan sunnatnya Nabi Muhammad dan tidak ada. Karena kenapa? Keturunan Ismail berapa? Kalian sunat berapa? Tidak ada ditentukan, Bang. Tidak ditentukan bahwa aturan sunat itu 8 hari, umur 8 hari. Kalian sunat umur berapa? Kalau Kristen sunat hari keberapa, Bang? Itu syariat yang datang kepada Nabi Ibrahim. Aturan sunat Abraham itu umur 8 hari. Saudara, gitu. Tunggu Bang Zuma berbicara, kamu motong-motong pula kamu. Siapa kamu? Saudara Tommy, kita sabar biar Bang Zuma jelasin satu persatu. Jangan terkesan diskusi paling asik. Ya, Saudara Tommy dengarkan. Kaidah sunat itu, Bang, itu diberikan kepada Nabi Ibrahim dan kepada keturunannya secara turun-temurun. Itu perjanjian kekal. Di Kejadian 17 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu perjanjian kekal terhadap Nabi Ibrahim, anak-anaknya, keturunannya secara turun-temurun. Kalau Anda membantah itu, berarti membantah kitab yang Anda pegang. Bahkan di dalam Kejadian 17 yang tadi, nomor 14-nya, barang siapa yang tidak menyunatkan nonotnya, kata Tuhan, berdasarkan kitab tersebut, maka dia harus dilenyapkan dari bangsanya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Nah, apakah berdasarkan itu umat Islam bersunat? Tidak. Nabi Muhammad iya, karena beliau keturunan Nabi Ismail, dari keturunan Kedar anak kedua dari kakaknya Nebayot. Tapi Nabi Muhammad ini punya umat, namanya umat Islam. Nah, umatnya yang disebut umat Islam kudu wajib mengikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Karena Nabi kami bersunat dan Nabi kami memerintahkan kami bersunat, maka kami sunat. Bukan karena Nabi Ibrahim, bukan karena Nabi Isa, bukan karena Bani Israel, tapi karena Islam yang mengajarkan kami melalui Nabi kami untuk kami bersunat. Nabi Muhammad bersunat dalam keadaan lahir, dia sudah sunat. Nah, kenapa kemudian orang-orang Arab itu bersunat semuanya? Karena dia keturunan Nabi Ismail, dari keturunan Kedar. Makanya tidak ada kisah, tidak ada sejarah, tidak ada hadits yang menerangkan ketika sahabat-sahabatnya kemudian memeluk Islam, seketika mereka disunat. Tidak seperti di Indonesia, ketika ada yang mu'alaf, kami tanya apakah sudah sunat. Kalau belum sunat, kami
diinstruksikan untuk segera disunat. Nah, Nabi Muhammad ketika di tengah-tengah bangsa Arab ada yang memeluk Islam, Nabi Muhammad tidak bertanya, apakah kalian sudah sunat? Tidak. Kenapa? Karena secara tradisi keyakinan mereka semuanya sudah bersunat. Karena itu tradisi nenek moyang mereka. Ada dua bangsa di atas muka bumi ini yang sangat ketat menjaga tradisi mereka, bahkan menjaga silsilah mereka. Makanya mereka disebut bin, yaitu orang Arab dan orang Yahudi. Orang Yahudi itu paling mantap memegang silsilah mereka sampai mereka hafal sampai ke Nabi Adam. Begitu juga orang Arab. Begitu juga tradisi mereka dari nenek moyang mereka, mereka pegang sampai hari ini. Nah, adapun kami Islam, kami tidak ikut di situ, perjanjian itu enggak. Kami ikut perjanjian Rasulullah. Dia mengatakan ada 5 yang disebut fitrah di dalam Islam. Di antaranya adalah bersunnat. Maka kami pengikutnya bersunnat. Apalagi tadi yang saudara pertanyakan? Nabi Isa itu hidup di zaman mana? Oke. Menurut Islam. Baik. Nabi Isa alaihissalam itu adalah sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, tidak diterangkan kemudian tahun berapa dan seterusnya. Tetapi dalam Al-Quran surah Maryam dijelaskan kedatangan beliau Nabi Isa alaihissalam itu ada di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian beliau pertanda kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah, diberikan kemudian kitab, dan diberkati hidupnya terkemuka di dunia dan di akhirat. Tidak diterangkan sejarahnya, tidak terukur ya Pak. Iya, karena Al-Quran itu bukan buku sejarah, Bang. Iya, Al-Quran maksudnya kan, ya, namanya iman ini kan, iman agama semua kan punya sejarah maksud saya. Tidak kalau agama sejarah dengan iya. Iya, kalau sejarah dengan ini Bang, dengan pewahyuan itu berbeda. Coba Ya, kita kami lihat bagian Nabi dari Musa. sejarah. Coba kita lihat dari Nabi Musa. Nabi Musa mencatat Tauratnya itu diperkirakan antara tahun 1800 sampai 1400 sebelum Masehi. Yang dicatat Nabi Musa adalah tentang proses penciptaan alam semesta. Ada nggak sejarah yang menorehkan kemudian penciptaan alam semesta? Bumi menyatu, kemudian langit dibuat, laut. Ada nggak sejarah itu? Nggak ada. Itu seketika kan, wahyu. Tapi itu kan masih Datang kepada Nabi Musa. Oh ada setelahnya. Ada Nabi Adam. Ada Nabi Adam, ada Kain, Habil. Mana sejarahnya itu? Ya gimana Tak ada, kan? mencatat mereka mengenal tulisan aja belum Bang Zuma? Nah, samalah itu saudara. Samalah itu. Umatnya Nabi Muhammad itu adalah bangsa yang ummi. Bangsa yang tidak tahu kemudian tentang kitab-kitab terdahulu. Tidak tahu tentang kisahnya Nabi Musa. Tidak tahu tentang Nabi Isa. Bagaimana mungkin mereka mau mencatat? Makanya yang datang kepadanya itu bukan buku sejarah. Yang datang kepadanya adalah pewahyuan dari langit. Lebih valid berita dari yang maha melihat daripada berita dari wartawan-wartawan yang tidak kita ketahui siapa. Seperti Lukas tidak diketahui, Paulus ini tidak diketahui siapa, Markus tidak diketahui siapa. Itu tidak ada artinya sejarah yang mereka tulis, karena kita tidak tahu siapa mereka orang-orang ini. Bapaknya kita tidak tahu, emaknya kita tidak tahu. Bang Suma, silakan. Saya satu pertanyaan, saya undur diri karena lagi kerja. Baik, saya juga mau ibadah, Bang. Saya Silakan, satu pertanyaan silakan. terakhir. Silakan. Bang Suma, tadi Bang Suma singgung mengenai berkorban ya. Memang di Islam Siap. ada hari korban ya. Yang saya tanya tadi, penjelasannya Bang Suma tadi merujuk kepada turunan Ibrahim. Setahu saya baca beberapa literatur tentang Ibrahim. Pengorbanan kurban itu dilakukan, dibakar kurbannya dan langsung tujuannya ke Allah yang disembah oleh Ibrahim. Sedangkan di saudara-saudara kita Muslim sekarang kurban bukan dibakar, malah dipotong, dibagi-bagi dagingnya ke manusia, bukan disembahkan kepada Tuhan Allah atau Allah yang disembah oleh Bang Suma. Mungkin coba mohon pencerahan saja Bang Suma. Baik Bang, baik. Jadi kalau di dalam Al-Quran Bang, dalam surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, sebelum saya ke sana, Allah menjelaskan begini di dalam Al-Quranul Karim, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru ismallah ala ma razaqahum
mim bahimatil an'am. Dan pada setiap umat telah aku Tuhan syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka berupa hewan ternak. Di dalam pengajaran imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang-orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan korban, maka hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak, sama seperti Al-Quran. Nah, ketika berbicara mengenai ada yang dibakar, ada yang disembeli, kalau di Islam itu perintahnya berkurban itu sembeli, fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kurban itu disembeli. Tapi kalau misalnya orang Yahudi ada yang dibakar, ya itu syariat untuk mereka. Karena di dalam Al-Quran, ketika Nabi Abraham alaihissalam diminta oleh Allah untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, Allah kemudian menggantikan dengan hewan sembelihan. Kada saddaqtar ya, innaka dzalika najzil muhsinin. Dan sungguh engkau telah membenarkan kemudian wahyu yang datang kepadamu. Sungguh demikianlah aku memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar hanya ujian yang nyata kepada Ibrahim. Wa fadainahu bizibhin adzim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan hewan yang besar. Kami disembeli, Bang. Kalau nanti mereka syariatnya dibakar, ya silakan aja. Tapi yang pasti Nabi Ibrahim tidak diperintahkan untuk dibakar. Nabi Ibrahim tidak diperintahkan untuk membakar anak tunggalnya, tapi diperintahkan menyembeli anak tunggalnya. Demikian. Sepakat Bang Suma. Hanya memang kalau pengorbanan kan hewan yang mau dikorbankan harus disembelih dulu toh. Nah, hanya kan biasanya kan Bang Suma bilang tadi turunan Abraham. Iya. Umat Islam ini kan rata-rata turunan Abraham katanya tadi ya. Jadi paling kebudayaan metode ibadah dari Abraham bahwa dalam hal berkorban harusnya disembelih, habis itu dibakar di atas mezbah persembahan sehingga diterima oleh Allah yang disembahnya Abraham saat itu. Tapi kalau saat ini yang saya tanya tadi agak sedikit berbeda, tapi ya berbeda karena di Muslim sekarang dipotong kurbannya, disembelih kurbannya, dibagi-bagi ke orang, bukan dipersembahkan kepada Sang Pencipta, gitu loh Bang Suma maksud saya. Iya, kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, Bang, kurban hewan juga itu dimakan juga, Bang. Ada juga yang dimakan, Bang. Tidak seketika harus seperti di Imamat 7 kan ya. Itu dimakan. Tidak melalui harus berarti Muslim ikut itu ya Bang Suma ya. Kalau misalnya ada yang dibakar, ada yang digoreng, ada yang disate, ya itu cuman metode aja ya, Bang. Tapi yang pasti yang diajarkan bukan dibakar hidup-hidup, tapi disembelih dulu. Saya terima kasih banyak Bang Suma, ilmunya banyak. Sama-sama, Bang. Saya izin pamit. Sama-sama. Siap kata ya Bang Suma ya. Saya juga, Bang. Saya juga minta maaf kalau ada yang salah ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, sahabat-sahabat, saya izin ibadah sejenak. Di sini udah lewat asar. Habis ini kita jumpa lagi. Silakan diambil alih teman-teman. Makasih. Akulah Yesus yang kau hadiahkan. Ada Bang Dewa rupanya di atas. Bang Dewa macam Trinitas, bayangan tiba-tiba di atas. Kita sapa tamu dulu. Assalamualaikum Kakak Ardi Ansyah, Kak Libra. Selamat sore kalau Kristen. Nah, hilang pula itu. Jadi berhala orang ini di atas. Aku turunkan ya, nanti ngeripet loh. Ya turunkan. Selamat sore Bang Suma. Ya silakan Bang. Iya Bang Suma tadi lagi nonton di pencetan apa-apa.
Saya Muslim Bang Zuma. Oh, assalamualaikum gitu bang. Salam lah bang. Ya, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Anda wabarakatuh. itu Bang, ya Bang. Izin turun saya Zumanya Bang. sholat asar kayaknya bang. Kayaknya ya. Oh, lagi salah asar Bang. Iya. Iya Bang. Ada yang mau disampaikan bang? Sekiranya nanti bisa kami sampaikan. Enggak Bang, ini anak mencet tadi itu Bang. Oh, oke bang, makasih bang. Ah, Bang J. Tadi Bang J. Apa? Kan yang disampaikan Bang Zuma tadi kan itu berdasarkan bahwasannya yang menjelaskan itu adalah Paulus kan. Nah, kalau di ini digunakan Bang Zuma lagi tadi di 1 Korintus 4 nomor 15 itu pas kali ayatnya bahwasannya bapaknya orang Kristen itu adalah Paulus menurut dari ajaran Yesus dan menurut ajaran Kristen. Ya memang. Walaupun kamu Yesusnya ada beribu-ribu. dua itu. Iya, Yesusnya ada dua itu Yesusnya. Dua Yesus. Tambah satu lagi Bang Dewa jadi. Satu lagi Bang Dewa itu. Selamat sore Bang Adi. Selamat sore Bang. Ya, Kristen Bang. Islam Bang. Oh, Islam. Ada yang mau tidak disampaikan silakan Bang. Iya ini ya, ada yang mau ditanyakan sama Bang Zuma. Oh, iya Bang. Lagi ibadah Bang. Apa itu? Mengenai sholat kafarat yang setiap Jumat itu gimana itu Bang? Gimana Bang? Gimana? Itu sholat apa sih? Sholat kifarat. Sholat kifarat itu hadisnya itu doib. Baik. Itu hadisnya doib itu, Pak Andi. Ya, bisa Boleh nanya digunakan. Bang? Iya, itu hadisnya doib Pak. Yang sholat kifarat itu, di mana di situ Umar bin Khattab pada saat itu mengatakan bahwa ketika kita menjadi seorang Muslim dan pada saat kita banyak meninggalkan sholat, kita tidak tahu jumlahnya berapa yang ditinggalkan, kita melakukan sholat kifarat itu di bulan suci Ramadan Jumat terakhir. Itu hadisnya hadis doi Bang. Ya Bang ya? Iya. Nah, yang lebih baiknya tuh ketika Abang ingin misalnya tobat nasuha, maka niatkanlah tobat itu benar-benar sungguh di waktu itu dan tidak meninggalkannya lagi. Allah alam bila Allah tuh memaafkan kesalahan-kesalahan dulu gitu. Tapi Allah yang maha pengampun kok. Tenang Boleh aja. nanya lagi Bang? Silakan Bang. Kita kan sering ngikuti Bang Zuma yang lain-lain kan yang dari debat dari Islam kan. Tadi kita lihat ada yang dari itu VT-nya perempuan, saya lupa namanya tadi kan. Katanya sholat kafarat itu hadisnya itu nggak benar, gimana itu Bang? Apa betul perempuan itu ngomong? Tadi kan sudah dijelaskan sama Dewa Bang. Kok Abang masih ingat? Bukan sholat kafarat, Belum 1 kifarat. menit belum dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan, itu hadisnya doif. Jadi tidak usah dijelaskan lagi Bang. Soalnya itu sanatnya itu tidak sampai kepada Nabi Muhammad. Sifatnya tidak marfuk itu, ya. Kok kayak oten aja ditanyain lagi. Disapa dulu itu ada Bang Frankie, Bang Antonio. Selamat sore. Assalamualaikum kalau Muslim. Selamat sore. Kristen Bang. Saya Muslim. Oh Muslim. Bang Frankie Muslim atau Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Muslim Bang. Iya, ada yang mau tidak Waalaikumsalam warahmatullahi silakan. Saya Bang, mau tanya ini. Ya silakan. Hablum minannas, hablum minallah, apa artinya itu Bang? Hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada sesama manusia. Gini Bang. Lah itu Anda tahu. Ya gini Bang, yang dimaksud dengan ablu minallah dan ablu minanas tuh Bang. Nah, kalau kita Bang berhubungan baik dengan Allah itu Bang, dengan manusia juga Bang. Kan itu Anda tahu. Iya, terus kenapa Bang permasalahannya? Iya kan permasalahannya begitu. Kamu berhubungan dengan Tuhan, harus berbuat baik sesama manusia juga. Kan begitu artinya. Emang kita ada salah tadi menyampaikan kepada orang lain? Masalah itu yang saya tanyakan tadi kan begitu.
hablum minannas, hablum minallah. Kan begitu. Terus? Ya itu pertanyaan saya. Ya udah. Ya udah. Lah, Nah, hubungannya apa bang? Bentar aku tanya. Hubungannya apa bang dengan Komal ini kayak gitu loh? Tidak ada hubungannya, cuma saya tanya saja. Kita kan sesama manusia, kan begitu. Kalau mau berhubungan dengan Tuhan harus baik sesama manusia, ya kan? Terima kasih Bang Ilmu. Abang Muslim bang? Muslim saya. Baik sebentar. Abang Pak Antoni seorang Muslim ya? Aduh, jangan diturunkan dulu. Si ini diturunkan si Sal, jangan dulu diturunkan. Sal. Tertekan, sorry. Bang Dewa tertekan Bang Dewa. Sal ini. Jangannya dulu diturunkan. Mungkin dia onyeng. Enggak oten dia. Oten dia. Dia ingin berceramah. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Bang Dewa, kenapa ya Bang Dewa oten-oten tuh suka nyamar kayak gitu? Kenapa gitu ya? Karena sesuai dalilnya ya. Apa? Ada yang katakan Takiyah Korintus. Itu mereka boleh melakukan yang namanya penyamaran. Mereka boleh mengaku sebagai domba, mereka boleh mengaku sebagai serigala, mereka boleh mengaku sebagai apapun juga. Sementara di Islam, kami tidak diperbolehkan hal seperti itu. Hati-hati dengan yang namanya mulut. Ketika kita seorang muslim, katakan kita itu muslim. Mulut itu berbahaya. Bahkan kita menghalalkan istri kita itu karena mulut. Kita sebentar Pak, kalau saya lagi bicara, sebentar Pak. Jangan ngomong. Pak sebentar. Ya sudah, silakan Pak Antonio, silakan. Kenapa Pak Antonio? Bang Anton masuk salam pun bukan, tidak mengucapkan salam. Terus abang bawa dalil belum minallah, belum minanas. Buka mute-nya Bang Anton. Mute-nya Bang Anton buka. Ya, Dewa ulangi sekali lagi ya. Hati-hati dengan yang namanya mulut. Ketika kita seorang muslim, kita mengaku-ngaku sebagai Kristen, itu bisa dikatakan kita itu murtad. Kita menghalalkan istri kita itu karena mulut. Kita mengharamkan istri kita itu karena mulut. Makanya hati-hati dengan yang namanya mulut. Ya. Silakan Pak Antonio. Apa yang mau disampaikan Pak Antonio? Tertarik kita ya berbicara mengenai soal hablum minallah. Pak Antonio, silakan. Buka mute-nya. Karena kan Bang Dewa, ada kan hadis Nabi mengatakan kan, janganlah engkau mengikuti suatu kaum, maka engkau gimana sih? Jangan engkau mengikuti suatu kaum, maka gimana sih hadisnya? Susunan Al-Quran itu. Sambung. Al-Quran. Ya. Pak Antonio seorang muslim, Pak Antonio. Muslim. Baik, Pak Antonio itu tadi berbicara mengenai soal hablum minallah. Coba saya pengen tahu doa itidal ketika sholat, Pak Antonio. Apanya itidal itu? Doa itidal ketika sholat. Saya tidak tahu sholat. Lah, Tapi bagaimana Bapak mau menghafal surat ayat pendek saya tahu. Tidak, sholat itu adalah hal yang penting Pak. Poin inti ajaran para nabi itu cuma dua Pak. Ya, yang benar. pertama mentauhidkan Allah Subhanahu. Sebentar Pak, sebentar. Poin inti ajaran para nabi itu cuma dua Pak. Yang pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah sholat. Nah, coba sekarang bacakan kepada kami, Pak, sebentar Pak. Saya tahu. Pak, kalau hanya sebatas dua kalimat syahadat, burung beo juga bisa Pak. Ya. Sekarang saya tanya ke Bapak, coba Bapak sebutkan sebentar. Bapak muslim kok tidak punya adab? Ini gimana ini? Bapak kok muslim nggak punya adab, Pak? Coba tolong bacakan kepada kami doa itidal, Pak. Bacakan kepada kami, Pak. Bapak kan tadi mengatakan hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah. Nah sekarang tolong bacakan kepada kami doa itidal. Nyontek nggak apa-apa Pak, nyontek nggak apa-apa. Insya Allah telinga saya ini. Baca Google-mu. Kalau nggak bisa. Insya Allah telinga saya bisa tahu Pak, mana orang yang baca salah, mana orang yang tidak baca salah. Silakan Pak. Dia bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Burung beo juga bisa Pak, kalau hanya mengucapkan dua kalimat syahadat.
Pak Antonio, silakan. Buka mute tuh, jangan kau telan HP-mu. Ayo, buka mute. Kok marah Jai? Enggak marah aku. Aduh, udah. Efek ini loh, mungkin efek puasa itu ya. Enggak apa-apa. Coba Pak, bacakan Pak. Niat sholat juga saya tahu, biar tidak pakai Enggak, pasal. coba Ya, bacakan coba. doa Iktidal. Coba. Kalau dua iktidal ya mungkin saya lupa. Nah, ilaha illallah. Yang kayak gini mau berbicara soal haluminallah, sementara sholat aja tidak tahu. Astagfirullahaladzim. Apa gunanya saya Belajar lagi Pak ya. bertanya, Bang? Bang Dewa kita buang Belajar Bang lagi Dewa Pak. ya. Jangan turunkan Buang saya aja. Bang. Kalau kita mau bicara Ya, belajar lagi aja Pak ya. Belajar lagi. Alangkah memalukan andaikan ada seorang muslim yang tidak mengerti yang namanya bacaan sholat. Bikin malu itu. Bikin malu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sudah menghadirkan yang namanya, mewariskan yang namanya Al-Quran dan hadis. Beliau sudah mewariskan yang namanya sholat, cara bersujud, cara ruku. Tapi kita tidak tahu bacaannya. Memalukan seperti itu, menjijikan seperti itu. Ya, belajar lagi Pak. Kami tidak mau yang namanya suujon kepada Bapak. Kami tidak mau ya. Tetapi kita diperintahkan untuk waspada, Kita berprasangka baik sama orang itu wajib. Tetapi yang perlu Bapak di sini tahu, tidak semua orang itu baik. Jadi kita diwajibkan untuk waspada. Silakan belajar lagi. Itu barunya aku. Kok dia nggak tahu? Meskipun aku masih membaca kalau sholat. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Kayak mana orang gitu? Ada gila-gila. Bawa dalil dia. Bunda Mila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok turun Bunda? Nggak tahu kenapa ya kok bisa mental ya. Oh, mungkin gara-gara ngopi kali tadi. Mungkin. Insya Allah. Si bapak tadi bagus sih tadi ininya, dalil yang dibawanya tadi. Orang berterima kasih sama Allah sudah pasti Allah akan memberikan yang terbaik kepada dia. Tapi ketika berterima kasih manusia sama manusia juga, belum tentu manusia itu berterima kasih dengan setulus hati. Bisa jadi hanya di lisan. Iya, Tapi benar ketika juga ditanyakan Bang Dewa, nggak tahu loh. Oh, dia ngaku muslim ya. Nah Bunda. Iya loh Bunda, ngeri kali Bunda. Kalau ngetes ayat sholat bener sih Bang, siapa namanya tadi, Bang Dewa tadi, jangan ngetes yang awal. Al-Fatihah pun sekarang mereka ada yang udah bisa loh. Iya benar. Parah. Benar, Allah sebaik itu loh sama kita. Naik lagi Bang. Kenapa diturunkan Bang? Nggak ada yang nurunkan. Kenapa saya Aku diturunkan? tadi yang nurunkan. Oh kau ya? Iya udah. Gimana Bang Antonia lagi? Saya hanya mau ini, pingin dengar-dengar saja. Oh, di bawah aja dengar-dengar. Tidak apa-apa kan? Bertanya kan tidak apa-apa tuh. Tidak apa-apa. Tapi abang bertanya itu jangan sampai mengejat saudara kita juga kan. Nah, tidak, saya muslim. Tapi itu tidak boleh Bang berseuzon seperti Bang Dewa sampaikan tadi Bang. Bang dengar dulu Bang. Nah, cuman itu saya mau tanya. Iya, nah abang tadi membawa dalil itu, berarti abang udah seuzon sama orang-orang yang di atas. Nah, kebetulan Bang Zuma menjadi narasumber dan abang membawakan dalil seperti itu. Begitu. Sementara di dalam Islam itu, selagi dia muslim, tidak boleh kita bersuuzon, berburuk sangka sama dia. Harus husnuzon, berbaik sangka. Kalau Kristen aja nggak apa-apa, nggak usah pakai ngelamar-nyamar. Itu. Anda Muslim apa Kristen? Nah, tanya tuh. Kenapa malu bilang kalau Anda Kristen? Nggak apa-apa, saudara saya juga banyak tuh teman-teman teman satu kerjaan, teman apa yang Kristen, nggak masalah. Nggak perlu nyamar-nyamar, kita pasti tahu kok kalau yang nyamar. Halo. Jawab. Mungkin dia udah ini, mungkin dia nggak pede lagi dengan keyakinannya kan, nggak pede lagi.
Cuma malu dia menyampaikan. Aku nih udah nggak ini di Bunda Rama, nggak serek lah dengan keajaranku nih. Aku mau mualaf pengajaran lah. sama orang itu yang bermutu, jangan lagi. Kan ditanya Anda Muslim apa Kristen, tinggal Kan dijawab. saya sudah ngomong, saya Muslim. Anda Muslim, tapi kok Anda nggak Doa bacaan yang sholat? doa iftidal tadi yang disampaikan. Nggak tahu ya. Nggak tahu doa-doa dalam sholat, bacaan sholat tuh iftidal Ya tadi. kan saya orangnya bagaimana ya, jarang sholat juga. Tapi kalau untuk Oh mama kewajiban itu sholat. Gimana begini? Nggak usah dinain lagi. Astagfirullah, malu sama Bang Jai itu mualaf 5 waktu beliau. Itu udah tua lagi kedengarannya ya. Sholat itu kewajiban loh. Tuaan dia Bunda Kewajiban Rahma dari kita, kalau dia udah kakek-kakek kali ya. Kewajiban itu ya kalau kau tidak laksanakan kau kena dosa, berdosa. Beda kalau sunat. Sunat itu sunnah itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Tapi kalau kewajiban, wajib puasa, wajib zakat fitrah, wajib itu tadi sholat. Bunda Rahma, Bunda Bila, berarti berarti puasaku batalnya berarti 5 ya Sal ya, bukan 4 ya Sal ya. 5. Jangan kok nanti Kenapa? Lagi mens batal. Lagi menstruasi batal. Gini, gini. Kalau mau puasanya itu ringan, jangan selalu dipikirin puasa tuh, cari kegiatan. Ini orang-orang mualaf ya, orang baru nih. Kalau kami kan udah terbiasa. Nah, yang mualaf ini jangan dipikirin tuh puasa, cari kegiatan, membaca kayak nonton, Lupa niat nggak sih pagi-pagi lupa niat nggak? Biasanya kalau lupa niat tuh berat puasanya. Enggak kalau sih, pakai niat tuh. nyanyi-nyanyi terus apa kayak gitu. Aku nyanyi-nyanyi buat kau habis. Jangan sampai nyanyi-nyanyi. Ini tenaga tuh keluar. Iya, jangan nyanyi. Oh, nggak boleh. Nyimak sejarah. Gini, nonton sejarah-sejarah Sirah Nabawi, sejarah-sejarah baca buku nggak ketahuan itu. Gitu ya. Baca Salawat buku, gitu ngaji, ya. belajar ngaji. Ah, itu mantap tuh, Kamu nggak tahu ada keluar J masuk Islam J waktu kapan J? J ini orang Palembang ya? Iya Bunda. Mang Cek Bicek sama ya kayak Bunda. Nah, mana ada orang Palembang Kristen tuh? Nggak kate Bunda, di sini mayoritas Muslim, kanan kiri. Nah, terus ngapa kau jadi Kristen tuh? Ya tidak tahu itu dari sononya Cak Manu Bunda, Cak Manu Pulo. Oh, iya. Tapi di sini kami itu banyaknya kan mayoritas kan orang Medan sama wong Cindo Cak itu nah Bunda. Dulu waktu di Oten ya maksudku. Cak itu kan. Di mana Palembangnya di mana? Tanjung Api-Api arah Gasing Bunda, tahu Bunda? Arah Gasing di mana itu? Tanjung Api-Api arah Gasing itu loh, Tanjung Api-Api yang bandara masih terus sekarang pelabuhan Tanjung Api-Api. Arah Sekayu ya, arah Sekayu. Bukan arah Gasing. Arah Gasing itu yang sekarang jalannya lah bagus itu. Cuma jelek sih. Tahu aku. Lama icaknya. Oh, baru kali ya. Iya, baru. Nah, kemarin tuh aku udah 5:30 itu. Kupikir udah jam 6:30. Makan aku itu kan ya. Ada masjid di situ. Banyak kanan kiriku masjid semua di sini. Ya di situ aja praktek-praktek itu, nanya-nanya gitu. Iya, cuman kalau ngaji baik-baik. Iya, cuma kalau ngaji di masjid itu aku duduk di pojokan Bunda. Soalnya ida apa namanya? Ida pacak aku nak ngikuti wong-wong yang ngaji. Cepet kali ngajinya. Karena aku masih masih awal-awal gitu. Izin promosi ini ya, Bang J ya. Nah, Bunda Rahma promosi dong, Bu. Ini Bang Dewa sama Bang Zuma kemana nih, nggak ada? Gurunda masih sholat Gurunda. Oh. Bang Zuma sholat. Ayo, Oke teman-teman, netizen yang baik hati ya, tolong di follow akun Bunda Mila. 1.400. Netizen yang baik hati, saudaraku saudariku sesama tauhid, ayo follow. Amal jariah. Masya Allah. Nanti Semoga malam ke follow semua yang di atas Ustaz ya Rafi. teman-teman. Masya Iya. Allah, tengoklah saudara-saudara kita ya. YouTube juga ya, di subscribe ya. YouTube tolong ya. Nah, Ada video data saya ada. Semoga keringan. Waalaikumsalam. Bentar Bang kalau ada yang ngomong itu di mute Bang. Okey, tak apa sebab tengah memandu ni. Oh baik.
Ayo Ikhwan Villa, YouTube-nya jangan lupa ya. Di subscribe buat dakwah kok ini. Jadi kalau kita Makasih dakwah, yang sudah ya. iya, dapat semua tuh. Makasih Pahalanya saudara. dapat. Allah. Terima kasih kasih. banyak. Silakan follow yang ini ya. Dan bila supaya Mau beliau ikut kuis ke Ustadz Wafi nanti malam Bun. akunnya bisa eksis. Aku dari kecil dah follow Bu. Siapa Bang Per? Udah dari kecil emang. Ya Allah ya. Itu ada yang nanya tuh dekat pasar Kuto. Masya Allah. Terima kasih yang sudah follow ya. Udah lama ya, udah lama nih Bang Tauhid sudah lama follow Bunda. Masuk di sini masuk asar ya. Dewa izin pamit kepada Ikhwan Villa yang di bawah. Mana Bang? Nanti malam asar Bunda. Nanti malam sekitar habis traweh di tempatnya Kaisar Nero ada pembagian 3 handphone. 3 handphone uang 500.000, uang 20.000. Silahkan nanti ke bagi yang minat untuk handphone, 3 handphone ya. Ingat 3 handphone, uang 500.000 sama ada uang yang lain. Itu dari Bang Stilo. Nanti habis habis traweh ya. Itu THR kami mana Bang Dewa? kenapa? THR kami mana? Oh, Dewa juga nggak dapat dari beliau, soalnya Dewa nggak bisa jadi narasumber kan nggak bisa ikutan. Itu untuk yang di bawah, untuk Ikhwan Villa yang di bawah nanti. Jam habis raweh kira-kira jam 8:30 lah, jam 8:30 sampai jam 9. Bang Stilo ya, dari Waktu Jenderal apa? Stilo. Indonesia bagian barat ya Bang Dewa? Indonesia bagian barat. Ya. Bagian barat buat para netizennya. Baik, Dewa izin pamit semuanya. Terima kasih. Asar dulu, nanti insya Allah naik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disapa dulu itu Sal. Bang Gifar tadi pengen mau naik lah. Iya. Gifar, buka mute-nya Bang. Halo. Di sini dari dulu dia botol ini Edis. Edis kenapa kok sih jadi manusia botol banget? Penuhan Muhammad. Mana kayak menuhankan Rasulullah? Nah, itu Edis KW tuh, Edis KW. Bego bener dia ini. Yang mana Bun? Itu di bawah Edis TV. Nggak ada yang pernah menuhankan Nabi Muhammad ya. Bego bener mereka ya. Halo, selamat sore di Gifir. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau disampaikan ya, akhi? Oh, ini mau nanya, Bang Suma kemana sudah? Lagi menunaikan ibadah. Dia tidak luput dari kewajibannya. Ya. Ini mau tanya tentang sebuah ayat yang berbunyi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Barangkali ada yang bisa menjelaskan yang dimaksud walakin syubbiha lahum itu diserupakan dengan siapa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Yang Nabi ini yang diserupakan, yang Nabi Isa diangkat dan yang diserupakan itu gitu. Penjelasannya ada di hadis. Ya. Nah, kalau yang abang maksud, kalau abang maksud yang dijelaskan di Al-Quran, siapa yang diserupakan Nabi Isa itu, bukan itu yang diambil poinnya Bang. Yang diambil poinnya itu siapa yang diangkat Bang. Siapa yang diangkat ke langit. Yang diserupakan itu di penjelasannya di hadis gitu. Tidak mungkin dari beberapa mufassir ada yang bisa menjelaskan mungkin dari penafsiran ayat tersebut. Kita bukan ahli tafsir Bang, tapi penjelasannya ada di hadis. Kalau di Al-Quran dicari penjelasannya itu nggak ada gitu. Barakallahu fi Bang. Ya Allah, ini lintas agama loh Bang. Illusion, selamat sore.
Oh Ya, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Buat Bunda Mila dan Bunda Rahma, Ustazah dan Ustaz, mau Siapa nih suaranya bertanya. familiar nih? Ana Mahdi dari Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Oh, oke. Mau tanya soal pemahaman yang mudah sebetulnya. Cuma pembawaan ke dalam diri di setiap hari dan kehidupan sampai ujung. Soal Bismillah dan Al-Fatihah itu aja cukup. Barangkali ada yang bisa menjelaskan. Saya nggak ngerti pertanyaannya apa. Cara pembawaan, cara bawa Bismillah dan Al-Fatihah. Maksudnya dalam sholat atau dalam apa? Dalam kehidupan. Bang, kalau Al-Fatihah bang terlalu panjang bang. Kata Alhamdulillah aja bang. Itu penjelasannya sangat banyak loh bang. Merujuk tuh banyak bang. Bahkan ketika kita dikatakan kamu tuh ganteng atau tampan atau cantik, kita mengucapkan Alhamdulillah. Itu kata Alhamdulillah berawal Ya daripada di situ aja benar. kembali kepada Tuhannya lagi. Hanya milik Host Tuhan. yang baik hati, aku izin ganti ganti akun. Iya bunda, iya bunda silakan. Izin. Naik lagi bunda ya. Insyaallah, insyaallah. Kata Alhamdulillah itu ketika orang dipuja jadi mengatakan Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah, kembali kepada Allah lagi. Karena nggak usah begitu, orang habis makan Alhamdulillah, ya toh? Iya benar. Mukaku jangan ditutupin dong. Terus ini wah sentimen benar. Ke atas saja ya, ke atas saja gini ya. Ke atas saja. Nah, itu aja penjelasan sederhana loh. Nggak ada orang yang lebih dikatakan kamu ganteng. Makanya ketika kita mengucapkan orang tuh ganteng, kita bilang Masya Allah kamu ganteng ya. Nah kalimatnya itu hanya apa? Kembali kepada Allah lagi. Semua segala kelebihan itu hanya kepada Allah. Dia maha baik, maha segalanya, maha bijaksana. Itu hanya milik Allah gitu. Makanya dikatakan Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah aja kalau kita bedah tuh penjelasannya satu lebih. Ana ada video nih kalau nggak salah. Beliau ini menjelaskan tentang Alhamdulillah. Masya Allah udah azan di sini. Ana izin sebentar bang saya. Ya. Silakan kawan-kawan yang di bawah ada 1000 orang ini di follow akun Bunda Mila. Beliau salah satu pensupport para apologet juga dan akun-akun yang ada di atas semuanya. Jadi kalau dibilang pengaplikasiannya kayak gitu ya saudara-saudaraku, ini aku masih awam sih ya. Kadang kita sholat kayak gitu kan ya, tapi otak kita kemana-mana. Lagi sholat ingat sandal, ingat kunci gitu kan ya. Nah jangan kayak gitu. Harus bener-bener khusyuk gitu loh. Jadi setidaknya kita harus tahu juga itu yang namanya kita ini adalah manusia, bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan kayak gitu loh. Contoh, ketika sholat khusyuk itu dari mulai takbiratul ihram itu katanya kan Allahu Akbar, ya harus Allah Maha Besar kayak gitu loh. Ketika kita baca itu kan ya Rabbik firli warhamni wajburni, ya harus tahu ya Robku ampunilah aku, sayangilah aku dan perbaikilah keadaanku. Jadi kayak menghambakan diri gitu loh. Tapi kalau kita nggak nggak tahu artinya, terus cuma cepet-cepet kayak gitu nggak enak itu loh. Jadi ya jangan kayak gitu juga, kayak gitu loh.
Nah itulah kenapa nikmatnya sholat itu kayak gitu. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama gitu loh. Jadi kalaupun kita puasa tapi nggak sholat, ya kayak mana itu? Nah gitu loh. Maaf ya, ini aku mengisi dikit aja karena gurunda-gurunda lagi pada apa namanya, lagi pada beribadah gitu. Kalau dulu aku dalam nama Tuhan Yesus, kayak gini, ku bayangkan itu wajah Yesus yang gondrong itu kan ya. Tapi kalau sekarang udah nggak kayak gitu lagi, meskipun aku nggak melihat wajahmu ya Allah kayak gitu kan, aku yakin kau melihat aku gitu loh. Ya kenapa? Karena ketika kita gelar sajadah kayak gitu ya, sekarang di dalam aku di toko ya, terus adalah ini apa namanya itu, kamar gitu ya, terus aku sholat kayak gitu kan, sholli fardhu duhri misalkan, terus Allahu Akbar. Ketika kita Allahu Akbar, karena Tuhan itu kan kami syai'un ya, dan lebih dekat dari urat leher kita. Saat kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, aku berlindung kayak gitu kan ya, dengan menyebut nama Allah dari godaan setan yang terkutuk. Terus udah gitu baca ayat-ayat. Jadi Tuhan itu benar-benar tahu gitu loh, ada kita tuh dilihat gitu sama Tuhan gitu loh gitu. Jadi kita tuh merasa kita itu membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadi enak gitu. Jadi harus tahu juga maknanya gitu. Itu yang dinamakan kalau menurutku membaca dan mengetahui artinya agar kita bisa mengerjakan maknanya gitu loh. Tapi kalau kita cuman rut ya nggak ada. Ini berapa lama sih sholat? Paling cuma 5 menit, 10 menit, ya alhamdulillah aku mu'alaf gitu loh ya. Doakan semoga istiqomah, gitu aja itu. Tapi coba kalau panggil Yesus, 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 bukankah aku berbuat dengan namamu? Bukankah aku mengusir setan pakai namamu? Yesus apa? Nyalah kau daripadaku, karena kalian semua pembuat kejahatan. Diusirnya itu sama Yesus. Karena nanti ya, setelah kita di hari kebangkitan, hanya satu-satunya nabi yang memberikan syafaat kepada umatnya, ummati katanya. Siapa itu? Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada nabi-nabi lain. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, apalagi lagi Nabi Isa, malah diusir loh. Hanya satu nabi, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu. Jadi nggak ada lagi syafaat. Itu bukan berarti ketika kita jadi umat baginda Muhammad terus kita nggak sholat, kita nggak zakat, kita nggak puasa, kita nggak ngaji, nggak kayak gitu. Yang namanya syafaat itu kalau nggak salah itu ya, kata ustadku itu ibaratkan bolong itunya sarung kita, maka tinggal menambalnya gitu loh. Itu syafaat. Harus ada modalnya dulu kayak gitu. Kalau kita nggak ada modal, kayak mana mau diberikan syafaat gitu loh? Nggak kenal nanti. Karena apa? Umat baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nanti di hari dibangkitkannya hari setelah kiamat, setelah gunung meletus, halilintar menyambar, badai segala macam, kiamat lah intinya ya. Nah itu nanti ketika di hari di kebangkitan itu umatnya bercahaya gitu loh. Kalau umatnya itu kumel terus udah gitu nggak pernah berwudu, ya bukan umat baginda Muhammad lah itu namanya gitu. Nanti gitu ya. Ya itu aja sih, itu aku kan cuma baru belajar dikit-dikitnya itu ya. Makanya salah satunya agar kita terus menjadi umat baginda Muhammad Rasulullah, kita harus selalu kayak beribadah, menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya begitu. Apapun kesalahan kita, apapun dosa-dosa kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena kita nggak tahu amalan apa nanti yang kita diterima oleh Allah. Karena banyak aja itu orang, aku karena udah berdosa kayak gini kan, ya udahlah aku nggak mau sholat. Makin jauhnya itu. Nggak kayak gitu ya. Karena gini, orang yang namanya sholat, rukun sholat itu kan pasti tahulah orang itu kan ya. Ada cara-caranya kan, berwuduk dulu, terus bersuci dulu. Tapi kalau sholat diterima atau tidaknya itu tergantung Tuhan Sang Maha Esa, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Karena kita hanya manusia biasa, kita butuh sama Tuhan gitu loh.
Karena apa? Nabi Adam aja yang cuma melakukan satu kesalahan itu ya, diusirnya dia gitu kan, meskipun ada nanti apanya gitu kan ya. Tapi kita sebagai manusia kan banyak kali kita salahnya kan, terutama aku ya, 27 tahun ku salah sembah ya. Kita nggak bisa itu, kita minta surga. Nah ini udahlah nggak pernah sholat kayak gitu kan ya, udah nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, mintanya ke surga. Ada orang dalam kau rupanya, nggak ada kayak gitu. Jangan gitu. Yang jelas kita cuma bisa masuk surga atau tidak itu hanya sesuai dengan kehendak Sang Maha Kuasa, bukan kehendak-kehendak yang lain. Kayak gitu ya. Dan hanya satu-satunya nabi, yaitu Nabi Muhammad, yang memberikan syafaat kepada umatnya. Nggak ada nabi-nabi lain. Karena saat di hari dibangkitkan itu, Nabi Muhammad adalah manusia pertama kali yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langsung dicari, mana umatku? Coba kalau kalian yang dibangkitkan pertama kali, pastinya dicari, mana biniku, mana uangku, mana anakku, kayak gitu. Gitu loh. Maaf ya, Bang Jai. Iya. Ketika Nabi Muhammad sakaratul maut, dia masih memikirkan umatnya. Saking sayangnya kepada umatnya. Kenapa Nabi Muhammad nggak bilang keluargaku? Kenapa nggak bilang keluarganya aja kan? Nah, ketika Yesus si gondrong tadi abang bilang ya, astaga. Nah, ketika dia ingin sakaratul maut, dia mengatakan, mengapa engkau meninggalkanku? Cuma diri dia sendiri dipikirkan. Bayangin tuh. Diri aja sendiri. Karena pengajaran udah habis gitu loh ya. Meninggalkanku katanya. Gitu ya kawan-kawan ya. Jadi ya itulah tadi ya. Aku tadi ngisi dikit aja sih. Bukan kayak yang di fotonya siapa ini, si Salini, siapanya itu, nggak ada kayak gitu. Tapi ini nggak gondrong Jai, kayak mana tuh Jai? Ini nggak gondrong Jai. Tengok nih Jai, bentar Bunda Mila ya. Nah ini nggak gondrong Jai, kayak mana tuh? Salah berarti kok Jai. Versi baru itu. Udah, jangan di ini nanti. Ini nggak gondrong dia. Iya nanti nunggu Gurunda ya. Nanti ada oten, banyak yang mau naik permintaan, cuman kalau nggak ada oten jangan masukin gambar-gambar begitu ntar di ini. Di ini nanti jangan. Kalau kita kan bahas tentang keimananku gitu loh. Jadi nggak boleh. Loh, itu kan keimanan aku juga Jai dulu. Sama-sama salah iman, sama-sama salah sembah. Sekarang tapi sekarang harus ada oten dulu, jadi nggak monoton gitu. Ngisi aja gitu loh ya. Aku Jai itu 23 tahun Jai salah Tuhan Jai. Samanya aku 27 tahun. Lama aku lah itu. Berarti lama aku lah. Iya, lebih lama aku lah berarti salah Tuhan. Aku cuma, kalau si April ini berapa tahun April salah sembah? 39 tahun dia. Kalau si Bang Sal ini dari Medan sampai sekarang masih di Medan gitu? Enggak Bunda, di Tangerang sekarang Bunda. Oh sekarang kalau Jai masih di Palembang? Masih Bunda, masih. Oke. Anak kan April di mana April? April di Singapura Bunda. Aku di Bogor Bunda, tapi sekarang lagi nguli dulu Bun. Oh iya. Masa kata si April gini Bunda, nanti kalau aku pulang kita nikah ya katanya. Astagfirullah April. Nggak apa-apa kalau jodoh. Ya nggak apa-apanya kalau jodoh. Apa kau mau nikah sama Rasmi rupanya? Yang penting kau single, dia single, jadilah. Astagfirullah. Nggak bercanda. Nah saya itu Bunda dulu Bunda tahun 2019 mualafnya. Nah tuh dulu pindah langsung ke Aceh Bunda, buat kakak sendiri, KTP sendiri, langsung ganti ini agama. Gitu. Saya mikir dulu tuh, seandainya saya meninggoy nanti, saya nggak dikuburkan di Kristenan gitu. Iya benar. Nah KTP tapi sama keluarga udah tahu. Udahlah Bunda, orang kalau minta sampai keluar kakak kok. Udah tahu mama udah tahu. Sampai sekarang mama tuh. Mama terima itu. Iya. Kemarin mama barusan nelpon, kapan pulang katanya gitu. Ya belum ya sabar Kak Lukman. Lama saya bilang gitu. Udah masih belum ini. Banyak berapa kok. Tahun? Apa? Jadi botolnya berapa tahun? 23 tahun, lebih rendah lah daripada Bang Jai. Bang Jai udah banyak kali makan babi itu. Padahal di Palembang tuh nggak ada loh jualan-jualan begitu, cuma ada di toko itu aja, di Lurung Basah itu.
Bunda, kalau bukan Oten pasti nggak tahu, tapi karena aku dulu seminggu sekali itu pasti dikasih Bunda, diantarkan, ada yang 27 mengantarkan. tahun jadi botol. Masa? Iya Bunda, bahkan sampai minyaknya itu ada Bunda, minyaknya itu 100% minyak B2, jadi nggak ada. Oh tahu saya itu. Nggak ada campuran-campuran, nggak ada. Jadi terbuat dari kulit B2, digoreng Iya. sampai mengeluarkan minyak itu. Murah itu, murah itu. Enak Iya. ya? Gurih kan. Gurih loh, gurih siapa? Si April pura-pura nggak tahu. Udah ah, jijik itu ah. Jangan ngomong itulah, jangan ngomong itu ya. Iya. Ini botol sih, 27 tahun. Berapa April botolnya? Aku 39. Bekarat ternyata teman-teman. Iya. Masya Allah, tapi itulah hidayah tuh Allah tidak tahu, tidak ini memberikan hidayah tuh nggak milih-milih orang begitu. Umur dia nggak pandang Tapi usia. kan udah ini kan Udah sadar. Udah sadar lah. Kemarin-kemarin mah masih buta. Ya, Ayo teman-teman Kristen yang naik, yang mau sadat langsung nggak apa-apa selagi Bang Zuma di sini ya teman-teman ya. Mau sadat juga nggak apa-apa. Boleh. Biar temanin kita rame-rame. Satu-satunya nabi dan bukan nabi ya, semua nabi ya yang datang kepada umat manusia itu tidak ada nabi mengajarkan trinitas, itu nggak ada ya, tidak ada trio wek-wek, itu nggak ada. Semua nabi itu mengajarkan agama tauhid, hanya menembah kepada satu Tuhan yang benar. Orang nabi Isa aja itu kan syahadatnya kan Sema Israel Adonai Elohinu Ehad, artinya sama, kami selihi syai'un gitu loh. Jadi nggak ada ya gitu-gitu ya. Gitulah. Sulit memang, sulit. Tapi dulu kenapa aku botol ya? Karena dari gereja kan, terus itu agama warisan. Nah saya bilang ke orang tua gitu kan, aku tuh lahir dari mama. Nah itu agama warisan. Ketika aku mengikuti agama Kristen, maka itulah agamaku. Nah aku memilih ini agama Islam jadi pilihanku karena aku telah besar, sudah dewasa, bisa memilih mana baik mana buruk. Ini aku memilih Islam, aku bilang gitu sama mamaku. Jadi kan gak aku yang bilang tadi agama tersebut buruk kan, hanya aku bilang perbandingan aku telah dewasa, aku bisa memilih baik dan buruk. Kan itu kan perkataannya. Nah dari situ datang mamaku mengatakan, ya udahlah kalau kamu udah masuk Islam, belajarlah benar-benar Islamnya, ikutilah Islam yang betul tuh bagaimana, katanya gitu. Waktu itu tahun 2019 loh Bang Jai, zaman-zamannya terorai. Siapa dulu itu tamu? Bang Iving, selamat sore Bang. Nggak jawab, turunkan aja. Aku mau sholat asar dulu ya. Oh oke. Aku nggak monitor ya, aku sholat asar ya. Oke, Bang Oreng. Selamat sore abangku. Bang Oreng, sekali, dua kali. Monitor. Bang Oreng. Astaga. Mau jadi berhala di atas. Bang Iving, selamat sore Bang. Oke. Ya itu teman-teman dari bawah juga meminta 3 kali nggak menjawab diturunin katanya. Begitu. April terus udah hafal surat apa aja April? Kenapa? Oh kakak ya, aku lupa ya manggil kakak. Kakak udah hafal surat apa aja kak? Masih Iqra. Aku masih Iqra loh, soalnya kan di sini kan ada secara Romawi kan, jadi susah kan. Terus lagian juga aku nggak ada guru offline-nya kan. Oh, masuk aja ke grup offline aja juga bisa. Nanti kan kalau di sana masjid dekat nggak kak? Ada masjid, cuman kan kita kan libur itu 1 bulan itu 2 kali itu. Oh gitu. Jadi kita nggak bisa tiap hari gitu kan. Bang Jai, aku numpang parkun dulu ya, siapa tahu masih ada yang mau follow aku. Oke Bunda, nanti nanti promote lagi. Nah, saya mute dulu ya. Gurunda kan belum ada. Saya Baik, mau Bunda. istirahat sebentar. Baik Bunda. Oke, terima kasih semua ya. Kecil ya. Iya Bunda. Baik Bunda.
Itu Bunda Mila perempuan ke April. Pasti dia bilang suaranya kok kayak laki-laki gitu ya. Aku udah tahu. Emang perempuan Sali ini. Belum ada hotel yang mengajukan permintaan ya teman-teman ya, sabar ya. Sekalian sembari menunggu guru kita Bang Zuma. Ya April alamatnya di mana sih? Dapat paket itu Kak dari Ain Nagu. Aku sekarang di Singapura di itu apa di Orchard Boulevard. Kalau Al-Fatihah gimana Kak? Udah bisa? Dia masih kayak gitu, kayak Coba gitu, nggak melengkung. Enggak apa-apa. Al-Fatihah itu bukan kesempurnaan Al-Fatihah itu bukan di iramanya tapi di tajwidnya. Irama itu hanya bonus bagi suara yang merdu. Tapi kewajiban Al-Fatihah itu adalah makrozan hurufnya. Begitu. Buat apa iramanya cantik tapi makrozan hurufnya tidak benar? Bagusan makrozan hurufnya benar, panjang pendeknya benar, suaranya tidak merdu. Tapi kalau orang yang belajar ini tajwidnya benar, itu suaranya nanti merdunya menjadi merdu, suaranya seiringan tajwid. Coba Kak. Suaramu kecil. Bismillah. Bentar aku kan. Oke, lihat itu aja, lihat juga, lihat Al-Fatihah juga nggak apa-apa. Oh, ya. Ada suaranya nggak? Ada. Dilihat dulu apa langsung? Ya kakak sambil lihat juga nggak apa-apa, sambil lihat baca Al-Fatihah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ar-Rahmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Itu udah berapa lama Kak? Sebulan ya? Aku 1 bulan ini pun kadang aku kalau apa? Gimana? Kadang lihat dari YouTube aku ini kalau belajar Iqra kan. Nah, dia ini ya bukan mengejat ya, tapi yang saya tangkap kakak itu di berada tasdidnya. Apa itu? Di gambar burung, ada nggak di situ gambar burung, gambar W terbalik? Gambar apa? W. Di mananya? Di dekat Irrahman sama Nirlohim. Tunggu. Nah, aku lihat dulu ya. Nah, coba lihat. Nah, sama kayak tadi Maliki Yaumid, kan itu ada tasdid. Maliki Yaumiddin. Nah, di situ sama Robbil. Tapi nggak apa-apa, itu sedikit-sedikit nanti, sedikit-sedikit. Bisa insya Allah tuh, Allah permudah tuh. Bagi seorang hamba yang mempelajari firman-firmannya, Allah mengatakan akan dimudahkan lisan untuk mengucapkan Al-Quran tersebut. Mustaqim juga. Bismillahirrohmanirrohim. Nir. Coba ya. Bismi. Nah, kata kalimat bismi ini adalah merujuk nama Allah sendiri. Ismi, mi. Ana
Ismi nama saya. Nama saya Ismi itu nama. Nama saya Salman kan itu. Nah, Bismi ini merujuk kepada ketika Kristen mengatakan di mana ada ayat Al-Qur'an mengatakan Allah itu namanya Allah. Ismi, Bismi. Ismi ini nama saya loh, Allah. Nah, itu salah satu Al-Fatihah menjelaskan Allah itu namanya. Nama Tuhannya orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk aja langsung. Nah, Nir. Nah, Masya Allah. Terus Alhamdulillah gitu kan? Nah, lanjut. Alhamdulillahi alamin. Masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia langsung disambungkan kan kalau dia ada ini ada gambar burung di depannya itu kan ada nun, tapi dia berarokat ini kastro. Nah, itu kan kastro tuh di bawah. Ketika ada gambar burung di ayat di huruf berikutnya, maka dia dimasukkan ke ini, ke ayat huruf berikutnya. Disamarkan ayat yang dibaca nih, nun tadi disamarkan. Itu. Nah, beliau mungkin belum paham tasdid, Bang. Jadi saya mencocokkan sama apa yang ada tertulis di Al-Qur'an juga gitu. Iya, belum tahu, cuman gitu doang, kayak apa sih? Iya, nggak apa-apa itu, nanti Allah permudah, Kak. Allah permudah, nggak apa-apa itu. Nanti Kakak bisa juga ketika sholat sendiri pegang Al-Qur'an juga boleh, biar supaya ingat. Nanti itu kan ada pepatah ulama mengatakan tuh ala bisa karena biasa. Iya kan? Iya. Makanya kalau sholat pun kadang apal, kadang nggak, tuh kalau nggak apal langsung lihat HP gitu kan. Itu namanya tasdid. Kenapa, Bunda? Yang gambar burung itu yang tadi ada di niro itu yang gambar burung di atasnya itu namanya tasdid. Oh. Paham? Udah tahu sekarang namanya apa? Tasbih. Bukan tasbih. Tasbih. Nah, ya gitu ya. Saya malu, Bang, on cam, Bang, gitu. Tuh. Malu on cam. Nah, itu Kak, itu ada yang tulis tuh tasdid. Masya Allah. Tasdid ada juga tasdid. Tasdid apa tasdid? Tasdid. Salah tulisannya itu. Tasdid. Oh, tasdid. Dit. Tas y d i d. Tas pakai d itu pakai d. Tas pakai y grek. Nah, tasdid. Ada ini. Itu dentalolo itu. Tasdid dibaca double. Tasdid. Oh, tasdid. Nah, ini Kak, apa namanya? Ketika orang sebelum membaca Al-Qur'an itu dia dibilang lebih awal tuh membaca ta'awud, karena di surah An-Nahl dijelaskan di ayat 98 ya. Nah,
Faidah faro. Ini udah nggak ada Oten di bawah, host. Nggak ada bunda, nggak ada bunda. Saya ada nih. Nah, sebelum baca taud kan Kak, sebelum baca Al-Quran tuh baca taud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung daripada setan yang terkutuk. Nah, itu udah dijelaskan di Al-Quran di surah An-Nahl ayat 98. Fa idza faraqta bil Quran fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, itu sebelum kita umat Islam membaca Al-Quran, maka terlebih dahulu membaca ta'awud. Iya. Nah, itu udah ada ayatnya di surah An-Nahl ayat 98. Nah, maka setelah itu baru masuk Al-Fatihah, basmalah, setelah ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Izin Bang J, bisa bikinin PT nggak rekam layar gitu yang saya ini hadiah-hadiah yang tadi saya berikan supaya nanti itu bisa jadi siar lagi kan kata-kata Bang Zuma tadi kan videonya ya, bisa nggak tuh? Nanti saya bilang sama Bang Zainya, dia lagi sholat bunda, Bang Zai. Bilangin ya, terus bunda, kirim bunda. nanti kalau nggak ke WA saya ke DM Bunda. aja, kasih tahu. Jadi nanti dari hasil PT itu saya share ulang lagi, itu biasanya saya begitu. Baik bunda, insya Allah saya sampaikan nanti. Tolong ingatkan. Jadi makin kenapa? Enggak, ini saya bilang sama si ini April. Tolong ingatkan nanti April ya, misalnya saya lupa ya. Bang J-nya lagi sholat. Terima kasih ya. Baik bunda. Siap. Nah, kita baca Al-Fatihah kembali tadi ya Kak April ya. Nah, itu ta'awud dulu, baru basmalah, baru suratnya. Misalnya kita mau baca surat Al-Ikhlas, An-Nas lah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Berarti surat pendeknya yang hafal udah apa aja Kak? Kak April. Ya. Surat pendeknya apa aja? Surat juz amah. Kakak tuh belajar hafalnya cuman Al-Ikhlas atau An-Nas. Boleh nggak itu bacaannya itu aja dibaca dalam sholat baru hafal surat itu? Boleh nggak? Jawabannya tetap boleh karena kakak dalam proses pembelajaran. Tapi jangan nge-stuck di situ artinya. Nah, ataupun bisa jadi kakak potong dua dari satu surat tadi menjadi dua bagian. Nah, biasa di rakaat pertama dan rakaat kedua itu dibacakan surat. Nah, rakaat ketiga dan keempat itu ada yang tidak membaca ayatnya setelah Al-Fatihah. Ya Bang Jai. Aku mau nanya sama Bunda Rahma. Oke. Oh, tadi ada disampaikan Bunda Mila. Nanti video kan nanti ada ini siaran live-nya tadi. Nah, yang Bunda Mila tadi memberikan apa tadi hadiah tadi mohon ini ditangkap layar terus dibagikan ke Bunda Mila. Bunda Mila. Iya, siap. Ini Bisa kan ya? Bisa Bunda, siap. Nanti saya Oke. Nah, biar saya share ulang lagi. Soalnya YouTube saya kan belum bisa siaran langsung TikTok. Jadi saya isi dengan PT dulu. Baik Bunda, baik. Siap. Terima kasih ya. Sama-sama Bunda. Saya mute dulu nih. Iya. Mbak mau nanya kayak gini loh. Apa namanya? Kalau jam segini
gosok gigi boleh nggak atau jam siang-siang? Boleh, asalkan jangan minum airnya. Gini loh Sal, aku kasih tahu kau ya. Ya waktu aku sholat apa namanya sholat Jumat Sal ya. Nah di kan kanan kiri kan ada orang semua kan Sal ya. Nah, bau kali loh Sal, mereka kayaknya nggak gosok gigi loh. Mana harusnya kan kayak gini kan ya. Apa namanya kalau orang ikut imam itu kan mereka diam gitu ya. Ini kencang kali loh, bismillahirrahmanirrahim, bau kan ya, maksudnya nggak nyaman gitu loh, harusnya kan diam aja gitu. Nah itu sebenarnya juga salah satu kenapa dibilang Islam tuh kebersihan itu pangkal daripada keimanan, karena segala kebersihan itu Islam itu mengajarkan kebersihan begitu. Bahkan pun sunat pun diajarkan dalam hukum kedokteran, ilmu kedokteran tuh sunat itu berpengaruh sama kesehatan. Begitu, terlepas daripada itu syari. Aku tahu sih Sal, itu kan lagi puasa gitu. Tapi maksudku kita ngikut imam kan ya dalam hati aja gitu loh, kalau baca Al-Fatihah, baca apa gitu kan ya. Nah itu kencang-kencang kali loh. Orang imam bismillahirrahmanirrahim gitu kan ya. Dia kencang kali loh, kan baunya itu jadi enggak nyaman. Itu biasanya bapak-bapak kampung Bang Jai. Saya udah paham kayak gitu. Bapak-bapak kampung tuh mengikuti imam tuh memang begitu. Saya udah paham. Jadi misalnya Bang Jai itu merasa merisi lah istilahnya, ya udah Bang Jai cari tempat yang sudut kayak gitu, kayak di ujung aja nanti. Jadi tuh Bang Jai itu kayaknya nggak terlalu dekat lah sama orang-orang. Entah tuh Bang Jai itu dekat di samping orang remaja. Boleh Sal, nggak boleh. Soalnya gini, kalau kita lagi sholat itu ya, kan aku pernah kan agak ngejauh gitu kemarin tuh kan waktu sholat duhur itu kalau nggak salah. Ditariknya aku karena kan barisan sholat itu harus dekat gitu loh. Memang harus dekat katanya, nggak boleh itu. Memang. Jangan pas sholatnya lah. Oh ya, aku tuh lagi pas sholatnya Sal, bukan pas gitu. Jangan nggak apa-apa tuh Bang Jai, itu namanya benih-benih dalam ibadah Bang ya. sebenarnya sikat gigi itu boleh. Nah mereka tuh mungkin belum dapat ilmunya, takut katanya makruh, sikat gigi itu makruh karena takut nanti tetesan-tetesan air itu masuk ke tenggorokan gitu. Itu makruh. Sebenarnya boleh nggak sikat gigi? Boleh, itu salah satu kebersihan juga. Karena kita sholat itu harus menimbulkan wangi, rapi, kenyamanan kepada orang lain juga. Kan sebelum imsak kan kita harus sikat gigi kan? Iya, sikat gigi. Kayaknya orang-orang itu nggak Emang sesudah boleh gitu Bang Jai. Emang Allah nggak boleh menceritakan orang lain. Kita dilarang untuk menceritakan keburukan oleh orang lain. Itu nanti kita namanya puasa itu. Bukan masalah puasa, di luar dari puasa juga kita nggak boleh menggibai saudara kita. Sama dengan seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Bayangkan tuh. Kalau Oten boleh, kalau Oten boleh kita ngomongin. Boleh, enggak juga. Orang lain itu tidak ada memiliki. Enggak boleh karena nanti itu akan menjadi apa? Lebih parah daripada makan babi. Memakan bangkai saudara sendiri loh. Babi itu haram. Maksudnya itu menjijikkan. Bagaimana lagi kita memakan bangkai saudara kita sendiri? Wow kali kan dosanya itu. Aku lihat ya di itu ya. Ternyata kalau makan B2 itu ya. Kenapa haram ya? Aku baru tahu Sal, aku baru tahu loh. Kenapa B2 haram? Kenapa? Di ceritanya itu makan kotorannya dia sendiri. Ya kalau di bab itu kalau ketika dia nggak ada makanan lain, dia akan memakan anunya sendiri, kotorannya sendiri. Salah satu hewan tidak boleh dikonsumsi dimakan oleh orang Islam yang bertaring gitu. Tapi kalau dalam keterpaksaan bisa beda lagi ceritanya, itu nanti hukumnya masuk ke fikih nanti. Nggak cocok aku pakai peci. Cocok kok, ganteng kok. Nggak cocok. Ganteng. Kirim nanti ya sama aku ya. Udah aku bilang kau ganteng. Apa sih? Aku sholat pakai celana ini nggak apa-apa ya, tapi panjang ini. Nggak apa-apa. Yang penting nggak pakai celana pendek, jangan pakai celana bola ya. Nanti di ini. Selalu aku pakai celana panjang lo barusan. Dipukul nanti kepalamu kalau sholat pakai. Nggak ada lah Dinda salah berapa? Aku kalau sholat. Saya baru mualaf Bang. Bang Ampas. Nah, namanya Ampas Teguh.
Udah ganteng lah kau tuh Jai. Oh ganteng kali kau nih. Kau kirimlah sama aku dulu. 50. Ini pun aku nggak bau kok, mulutku kan meskipun tutup masker nggak ada bau. Enggak lah. Karena mungkin mulutku sendiri ya, jadi nggak bau. Iya, itu hidungmu dekat ke mulut memang kayak bau itu. Terus covid lah tadi orang memang mulutmu tuh. Tapi tadi benar loh baunya. Wes. Nggak Aku boleh. sengaja. Udah kau yang bahas lu. Iya, aku sengaja itu mengkaitkan hidungmu yang dekat ke mulut memang kayak bau biar supaya jangan kamu menceritakan oleh orang lain. Iya paham. Ya udah lain. Bahas yang lain. Astagfirullahaladzim. Ganteng kali lah si Jai ini. Ada jenggotnya, ada kulitnya. Ganteng kali lah aku. Ana uhibbuka fillah ya akhi. Sini lah 50.000 TF. Gila kok. Mbak De ada di bawah Mbak De. Assalamualaikum Mbak De. Mana Mbak De ada di bawah? Nggak kelihatan loh Bunda. Dia Tadi lewat. Nggak ada yang naik. Oh. Si Rahab. Diskusi bos ya, bukan saya narasumbernya Gurunda, sabar ya. Gurunda lagi istirahat. Ada Bunda Rahma, nggak apa-apa kalau ada Oten menaik ya. Ini Rahab ini orang Palestina. Rahab, kaifaluki ya ukhti. Pan saya bisanya dikit-dikit aja bahasa Arabnya. Si Sal. Pintar Sal. Kaifaluki ya ukhti. Cantiknya ya Allah. Halo. Masya Allah, cantiknya. Alhamdulillah bi khair wa Bilang tuh, anak uhibbuki fillah bilang tuh. Apa? Bilang sama si Rahab. Rahab, ana uhibbuki fillah ya ukhti bilang. Rahab, Ana. Rahab, diam dulu kau dek. Ana uhibbuki fillah. Wa ana uhibbukum fillah. Diam dulu kau dek. Aku mau ngomong Ana uhibbuka fillah. Uhibbuki perempuan ki. Kalau laki Ana uhibbuki fillah. Wa ana uhibbukum fillah. Dia mencintai kita semua. Masya Allah. Si Jai ini ini mungkin bersedekah kepada Bangsal. Tanya udah punya jodoh Bangsal, bilangin. aku nggak pala bisa bahasa Arab, aku udah lupa lu. Aku tuh belajar Nausorab kemarin tuh sambil kerja, aku nggak fokus aku. Itu udah itu dia. Udah baca itu dia. Tafadol Rahaf, tafadol. kawan-kawan yang mau mensedekahkan ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, silahkan. Seberapapun itu, semoga amal jariahnya menjadi pahala dan digantikan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Udah itu si Rahab mau itu. Silakan. Udah silakan. Tafadol ya ukhti Viva. Please open your mute. Naam. Ya, apa ayat Mel? kursi Rahaf, ayat kursi. Apa dia? Oke. Fato. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bang Juma lagi lab ini loh. Lahu ma fis Kasih tahu dulu Sal, ada anak bayi, jangan suruh ini gitu. Aku susah loh. Kadang ngerti-ngerti sedikit mendengar tapi susah mengucapkan. Bentar. Aku kasih tahu dulu dia kayak mana caranya. Rahaf, baby. The voice of baby. Can you mute the baby please? Mute the baby please. Mute dulu itu babynya ya. Pas this live. Aqra surat al-kursi. Oke. Again. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم بارك الله بكم اللهم ارزق أهل أندونيسيا اللهم احفظهم اللهم زدهم وبارك اللهم ادخلهم إلى الجنة إن شاء الله أصدقاء جنة النعيم إن شاء الله الجنة ما شاء الله بارك الله بكم إن شاء الله أصدقاء ميزان حسناتكم Amin, Allahumma amin, ya Allah Rabbi. Amin. Apa tadi dia bilang salah? Aku nggak ngerti Sal. Translate Sal. Rahaf atuna tufuli Rahaf. أوكي جينا نعيدكم بالعيد Masih di tenda pengungsian itu enggak ya? Udah enggak di ما في عنا لا يدوم لا زيني يا عالم أرضي محروقة أرضي حري مسروقة أرضي الصغير مثل الصغير دون سلام أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا سلام سامنا تحلم عن تسألي أيام وين الشمس الحمرة وين الشمس الحلوة والفوف الحمام تعالى أرضي محروقة أرضي حري مسروقة أرضي الصغير مثل الصغير أتونا سلام أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا سلام. Iya teman-teman, keluar mawar tuh nggak bisa Ya, kasih waktu 1-2 menit lah buat Rahaf sampai koinnya ini ya. Iya. Ya, apalagi tanya aja sama Rahaf mau apa, Quran apa, silakan. Request. Jangan kasih mawar Bang Hardi, di sana tidak bisa tertukar mawar itu, hilang sia-sia. Al-Fatihah Rahab, tafadhali ukhti. أوكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. بارك الله بكم. اللهم ارزق أهل إندونيسيا، اللهم احفظهم، اللهم زدهم وبارك، اللهم ادخلهم إلى الجنة إن شاء الله، جنات النعيم إن شاء الله. الجنة ما شاء الله. بارك الله بكم. إن شاء الله يصغى ميزان حسناتكم إن شاء الله، بميزان حسناتكم. Terima kasih saudaraku semuanya. Bisa sih Rahab bahasa Indonesia. Yang bisa bahasa naik aja yang bisa bahasa. أقرأ سورة الأعلى. Nam ukhti tafadhal ukhti. أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وسنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. بارك الله بكم إن شاء الله بميزان حسناتكم. السلام عليكم. كيف حالك أخي؟ ما شاء الله. ممكن أقرأ قرآن أخي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان يخرج من بين الصلب والترائب
إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Terima kasih Indonesia, Malaysia, Masya Allah. السلام عليكم بابا، كيف حالك؟ ممكن أقرأ القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن تودون أقرأ المزيد من القرآن؟ نعم أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. بارك الله بكم إن شاء الله بميزان حسناتكم.
اللهم زدهم وبارك اللهم ادخلهم إلى الجنة إن شاء الله جنات النعيم إن شاء الله الجنة ما شاء الله بارك الله بكم إن شاء الله ميزان حسناتكم. Ya maaf, assalamualaikum. Tadi hostnya lagi habis cari takjil. Mana ini? Assalamualaikum Bang Bule Musik. Nggak ada suara. Iya Fatimah, aku naikkan kau ya. Ya silakan kawan-kawan semuanya yang mau bersedekah kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah memberikan balasan dan ganti yang lebih dan lebih. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih ya kepada para Sal, monitor. Aku tadi enggak ini. Aku tadi ke toilet. Oh iya. Nah, tadi dengar itu si Fatima. Kenapa? Adiknya ngaji, kan anak kecil, takutnya Oh jangan diturunkan aja kalau ini. Jangan ada nih, jangan ada anak kecil soalnya komanya rungkat pasti kalau ada anak kecil ya. Nanti YouTube Bang Juma juga bermasalah kan. Iya, soalnya di live kan di YouTube ya saudara-saudara ya. Gitu. Nah, itu kan dia ada anak kecil, takutnya rungkat. Oke, aku mau ini ya. Mau apa namanya daripada nggak ada gitu kan ya. Tanya dulu J, aku dulu J itu. Apa sih? Mungkin akra Quran? Naam, boleh karena muka ngerti aku. Nggak ngerti aku. Naam aja Apa Asal? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا Itu anak لآبائهم kecil bukan sisal?
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. Jangan ada anak kecil ya saudara-saudara ya, nanti kena gitu loh, nggak bisa itu. Ada anak kecil itu tadi, kayak mana caranya ngasih tahu? Aku nggak bisa bahasanya lo, pakai bahasa Medanmu mana tahu dia. No child, please no child. Udah nggak usah dinaikin nanti. Iya nggak usah. Oke. Kasian No juga. child. Oke, nggak usah dinaikkan lagi ya. Kayak mana mau kasian juga sih. Dia tadi baca surah Al-Kahfi tadi. Iya. Susah, nanti kena lagi di live kan soalnya di YouTube. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji aja ya. Nggak tahu Gurunda kemana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'udduhu khifduhuma wa huwal aliyyul azim. Kursinya meliputi langit dan bumi dan tidak merasa berat memelihara keduanya. Dia maha tinggi, maha besar. Artinya Tuhan semesta alam tidak pernah mati ya saudara-saudara ya. Shadaqallahul adzim. Jadi kalau segondong Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kalau si gondrong gimana? Apa? Kalau si gondrong? Kalau si gondrong kan metong Sal, kayak mana itu? Makanya ini ayat yang paling aku suka gitu, dan ku hafal terus, ku hafalin gitu. Suka aku ayat ini, artinya tuh bagus sekali gitu. Maaf ya, bukannya ini, nggak mau aku kenain nanti. Nggak bisa kau.
Kayak ini kayak mana? Kalau besarin Bunda Rahma gitu atau membesarkan tausiah boleh, tausiah. Bab tausiah dikit-dikit aja ya. Nanti aku salah pula, tapi aku baca ya. Innal hamdalillah. Ya Ya udah, kan? apa gantianlah sama salah ya? Kamulah baca. Oh, enggak, ini maksudku. Terus tausiah katanya dikit-dikit ngisi waktu gitu loh. Sambil ngabuburit kita. Innal hamdalillah wa nasta'inu. Enggak bisa aku awalnya kayak gitu, Sal. Aku langsung aja. Nah, lanjut lah. Tausiah lah kok. Tapi kalau salah ingatkan ya, Sal ya. Tapi aku nggak bisa kayak gitu. Coba ajarin aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Salat merupakan ibadah yang agung dalam ajaran Islam. Ia adalah pokok kedua yang disebutkan Al-Quran setelah beriman kepada yang gaib. Dan di akhirat nanti, salat merupakan amal yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah menyebutkan sesungguhnya amal hamba yang paling pertama kali diperhitungkan pada hari kiamat adalah salat. Jika didapati salatnya sempurna, maka dicatat salat yang sempurna. Tapi jika kurang daripada sesuatu, Allah bertitah, lihatlah, apakah kalian mendapatkan baginya suatu amalan sunnah untuk melengkapi apa-apa yang kurang dari fardu itu, dari amalan sunnahnya itu. Kemudian semua perbuatan diperlakukannya seperti itu. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, bagian seseorang di dalam Islam adalah sesuai dengan kadar bagian dari sholatnya. Kecintaannya kepada Islam sesuai dengan kadar kecintaannya kepada salat. Oleh sebab itu, kenalilah dirimu wahai hamba Allah, dan takutlah ketika engkau akan menjumpai Allah, ternyata kondisimu tidak memiliki kadar Islam. Sebab kadar Islam di dalam hatimu layaknya seperti kadar salat yang ada di dalam hatimu. Itu ada di apa itu? Al-Hanbilah 354. Nah, dalam Al-Quran kata salat disebutkan tidak kurang dari 90 ayat dengan berbagai maknanya. Ada yang berarti doa, sebagaimana difirmankan dalam surat At-Taubah ayat 103. Bacain, Sal. Ku nggak bisa, takutku nanti, Sal. Salah. At-Taubah ayat 103, Sal, itu. Nanti ku baca artinya aja. Baca artinya aja. Kau baca Arabnya, aku baca artinya. Aku takut salah nanti. Loh, Al-Baqarah bisa. Takut salah, aku salah. Karena aku menghafal itu, Sal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan nutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakunul lahum wallahu sami'un alim.
Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Salat juga berarti memberi berkah sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallamu taslima. Wasallamu taslima. Itu wasallam soalnya di situ. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi kalau tadi ada ya yang nyamar-nyamar, mungkin Oten ya, disuruh apa itu namanya, disuruh baca doa apa tadi Sal? Nggak ada, nggak bisa dia. Itu Oten itu. Karena sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Ibaratkan kita mendirikan sebuah rumah, kalau tanpa tiang, puasa itu adalah atapnya. Mau ditaruh mana atapnya? Di bawah kolong langit kah? Nggak ada kayak gitu. Nah, itulah pentingnya. Suara apa itu? Sal, suara apa itu? Lanjutlah Sal. Lanjutlah Sal. Udahlah itu aja aku dari aku. Nah, sekarang gantian darimu Sal. Capek nanti aku. Kayak saya kan bawanya kan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit-dikit aja nggak apa-apa, kita bergantian ya. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiru. Baru apa lagi lupa? Dikit mana kok? Alhamdulillah. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiru wa lupa aku udah lama loh. Terakhir aku belajar tausiah tuh 3 tahun yang lalu. Lama banget. Coba aku ingat-ingat dulu ya. Innal hamdalillah innal hamdalillah nahmanuhu. Oh iya, nahmanuhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billah min syururi anfusina wa mayyati a'udzu billah. Apa ya, lupa lah aku. Udah lama banget, 3 tahun yang lalu Jay. Itu pun cuman sekali Jay. Nantilah kita ingat-ingat lagi tuh. Bismillah aja. Nah ya benar-benar. Terima kasih komen-komennya, Masya Allah. Syukuran jazakallah khair. Mana kau ini, salah gak lehan kurasa. Kesalahan orang langsung kau perpanjang Jay. Lontong. Apa? Kesalahan orang langsung kau perpanjang, giliran kau puasa. Apanya itu nggak ada keperpanjang? Aku bilang agak lain, kau bilang. Giliran kau puasa nggak sengaja kau makan sambal, enak banget. Karena aku udah bilang dulu kemarin, berarti aku batal kelima lu ini puasaku. Nantilah saya kaji ulang itu ya, saya lihat lagi, saya hafalin lagi biar ingat lagi. Udah lama kan. Sering loh masjid kayak gitu juga, tapi jarang. Masjid di sini jarang. Masjid di sini sama juga, tapi kadang-kadang nggak ingat. Alah si Araja. Ya nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore para penghuni neraka. Selamat sore. Wah, rasis dia udah naik. Agak lain. Bukan, itu ayat Alkitabnya ada, bro. Allah. Iya, ayat Alkitabnya juga ada, ayat Alkitab, ayat Bibelnya juga ada.
engkau berbuat atas namaku, mengusir setan atas namaku, melakukan apa Bang Jai? Bernubuat atas namaku, mengusir setan dengan namaku. Berarti kan aku nggak salah ngomong tadi kan? Ya nggak salah, tapi itu balik lagi ke tempatmu karena kau berbuat dengan nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, nyahlah kau daripada karena kalian semua pembuat kejahatan. Nah itulah. Karena kan orang Islam kan nggak mengusir. Gini loh, karena orang Islam kan tidak mengusir setan dengan atas nama Yesus. Ayat 21-nya gimana bunyinya? Ayat 21-nya. Kau baca lah. Masa. Kasihan kamu. Lah, kau kasihan diusir nanti sama Yesus. Kalau kami umat baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyembah kepada satu Tuhan. Agama semua Nabi adalah agama tauhid. Yesus pun membawa agama tauhid. Kami mendapat syafaat dari baginda. Lah kau diusir. Wahyu 20 ayat 10. Coba kamu baca Wahyu 20 ayat 10. Mana itu coba? Baca, kamu bawa dalil. Kami tadi bawa dalil, kami yang baca. Gimana sih? Santai ya bro, santai. Oke, bentar. Biar kau tahu di mana itu status yang kau anggap itu orang. Ya biar kau tahu juga siapa Paulus itu. Kata Paulus kan di 1 Korintus 4:15, akulah yang menjadi bapakmu katanya gitu. Berarti kamu tuh merujuk kepada siapa? Orang Islam? Enggak, orang Kristen. Ternyata Paulus adalah bapak orang Kristen, Tuhan orang Kristen. Bapak gereja banyak bro. Kok bapak gereja? Makanya biar aku baca ya, 1 Korintus 4:10. Iya. Bentar, aku pakai data. Tahu itu. Bentar, aku yang mengasih data dan aku yang membacanya. Nggak kayak kau gitu. Umat 1 Korintus 4:10. Nah, ini 1 Korintus 4:15 apa katanya? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan dalam Kristus. Siapa yang dalam Kristus itu? Mengikuti Kristus, orang Kristen. Kamu tidak mempunyai banyak bapa karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang diberitakan kepadamu. Siapa yang diberitakan oleh Injil? Kristen atau Islam? Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku katanya. Ternyata bapaknya orang Kristen adalah si botak. Jeng. Nah, ngopi kan kau? Kau tadi bawa ke neraka. Surat Al-Imran ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang kufur, orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal amang. Uslah kau. Ya udah, coba sebentar saya baca ya. Perhatiin. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Ya, siapa nabi palsu itu? Bentar, mari kita gaji nabi palsu ini siapa gitu loh. Nabi palsu itu. Apakah manusia yang kau anggap pintar yang nggak bisa baca itu manusia mulia? Mari kita bahas. Yang nabi palsu itu dari suku mana yang disebutkan? Yang menjadi bapakmu loh, raja. Saya menjadi bapakmu. Itu. Dengerin dulu. Gak usah sempoyongan. Siapa yang nabi palsu yang disebutkan? Sejaman Yesus. Oke, dengerin. Siapa dulu? Bentar, gak usah sempoyongan bro. Bagaimanapun nabi palsu itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, catatannya jelas. Kita bahas siapa nabi palsu ini, oke? Ya, silakan. Yang kau anggap manusia mulia, betul tidak itu? Yang tidak bisa baca tapi kau pandang manusia mulia. Heran gua. Oke, mari kita bahas. Yesus pernah berkata bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Apakah junjunganmu itu dari bangsa Yahudi? Tidak. Nenek moyangnya Ismail itu bukan orang Yahudi bro.
mamanya Siti Hajar itu bukan orang Yahudi, bro. Pakai data Pernah. Tuh, oke, pakai data. Saya pikir udah biasa kalian kotak-katik kali. Sama Bunda Rahma. Ini kalau kayak gini nih Bunda Rahma ini. Panik ya. Oke. Bentar, bro. Tuh waspadalah gitu ya. Oke, silakan bentar dulu ya. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dia menghina sendiri loh Bang Jai, menghina si Paulus sendiri. Siapa nabi palsu itu dari buka Bunda Rahmat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang haus, yang buas. Nggak ada loh domba makan bebong. Itu nggak ada domba makan bebong. Apa serigala nyamar-nyamar. Dengerin dulu. Izin. Yohanes 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat 22. Bang Jai. Ya. Raja ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nih. Yang datang kepada siapa? Para murid Yesus. Nabi palsu. Sallallahu alaihi wasallam. Dengar dulu ya Raja ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh 7 abad kemudian baru muncul. Kalau ini yang datang kepadamu ini, kepada siapa nih kepadamu nih? Dia bicara kepada murid-muridnya nih, kepada pengikutnya nih. Jadi ini peringatan Yesus, wanti-wanti Yesus kepada murid-muridnya. Nah, siapa yang datang yang sejaman dengan murid-muridnya? Ya pasti si Paulus botak. Paulus yang datang kepada murid-muridnya. Gantian. Dengan pengajaran-pengajarannya. Jadi yang dimaksud Yesus itu ya waspada kepada si penyesat si Paulus itu. Kalau Nabi Muhammad kau tujukan itu enggak, itu muncul 7 abad kemudian. Baru ada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gantian. Oke, baik. Ini kau bantai nih. Iya, Anda diam biar saya gantian. Di mana nabi-nabi palsu di sini kan? Ini nabi palsu yang datang kepadamu. Ini Yesus ini menyampaikan kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya. Ini kepadamu ya. Yang sejaman dengan Yesus nih. Rasulullah tidak sejaman nih. Nah, oke. Oke, jadi perhatiin. Tadi saya bernarasi, nanti saya tanggapin ini ya. Tadi saya bernarasi dari Yohanes 4 ayat 22. Yesus berkata bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya kalau ada berita tentang surga di luar dari keturunan orang Yahudi itu palsu. Pembawa beritanya itu juga palsu. Oke, Anda diam dulu, Anda diam. Ya kan ditanggapi, di mute dulu. Iya, nanti saya tanggapi. Sini kan belum saya tanggapi. Enggak, saya minta data di mana Yesus juru selamat bagi Kristen, di mana? Di mana data di Bible Yesus juru selamat bagi Kristen? Bisa kasih data ya? Enggak, pasti kau nangis. Pasti nangis. Di mana Yesus juru selamat bagi Kristen? Yang ada itu Yesus juru selamat bagi Bani Israel. Nggak ada bagi oten pemakan babi tidak bersunat kayak kau ini, nggak ada. Yesus selamat bagi Israel. Kita kasih data ya. Sekarang saya minta data di mana Yesus juru selamat bagi Kristen pemakan babi tidak bersunat kayak kau. Bisa kasih data ya? Jangan nangis, saya kasih data. Enggak, saya ketawa loh. Ini gimana sih? Kamu nggak bisa bedain nangis dengan kasih data nih, saya kasih data ya. Saya kasih data ya, Yesus juru selamat bagi Bani Israel. Nggak ada Yesus juru selamat bagi pemakan babi kayak kafir kayak kau, nggak ada. Kenapa kok semboyong? Gantian lah ngomong gitu loh. Udah sesempoyongan. Memang kebenaran tuh pahit, tapi bagaimanapun itu bagian dari laknatullah ya kamu. Mari kita bahas. Jadi tadi saya bernarasi bahwa Yohanes 4 ayat 22, Yesus dengan lantang berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Oke, jadi kalau ada berita tentang surga datang bukan dari bangsa Yahudi, itu berita palsu. Maka pembawanya itu juga palsu orangnya. Kalau disematkan kepada nabi, berarti itu nabi palsu. Di mana letaknya dia nanti? Nah, dibuang kemana? Lautan api, apalagi pengikutnya. Semua itu sampah di mata Tuhan. Karena nabinya palsu. Wahyu 20 ayat 10. Itu yang pertama. Jadi, apa kata Yesus tentang nabi palsu itu? Dibuang ke dalam lautan api. Lalu, dengan narasi Anda yang berkata tadi,
bahwa waspada terhadap nabi-nabi palsu. Jelas ayat itu sampai sekarang eksis. Sekalipun dia berbicara kepada para murid. Artinya murid-murid berbicara juga diteruskan kepada penerus yang mendengarkan, sampai kepada kekristenan, sampai kepada dunia ini digulung. Waspada terhadap nabi palsu karena Yesus itu tahu. Pelintir terus ayat Bibelmu. Memang kau nggak ada otak, giliran orang nanti baca. Loh, aku Kau jangan pelintir ayat Bibelmu. Nggak ada sempat ada dua. Raja, jelas itu bunyinya. Raja, ku tanya dulu, gelar nabi palsu itu apa? Sallallahu alaihi wasallam kah? Saya tidak bicara, tidak bicara dulu, gelar nabi gelarnya. palsu menurut Yesus apa? Coba ku tanya dulu. Yesus bilang di luar dari bangsa Yahudi itu bukan Gelar nabi palsu keselamatan. menurut Yesus Saya tidak apa? tahu. Dulu. Saya tidak tahu, cuma Yesus Ada bilang. itu di Bibelmu. Penyesat itu waspadalah terhadap penyesat yang nyamar menggunakan namaku, ya kan ya? Dengerin iya dulu, kan ya? dengerin. Nah, ada nggak yang nyamar-nyamar jadi Nabi Muhammad? Nggak ada loh itu, ku tengok. Satu-satunya kitab di dunia ini yang bicara. Dengerin dulu. Kau diam. Kau tuh mempelintir Bibelmu sendiri. Itu Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Kalau kau bilang keselamatan datangnya dari Bani Israel saja, tentu Nabi Adam bukan orang Israel. Nabi Abraham bukan Israel. Bawa itu data Bunda Rahmat, tengok itu. Dengerin dikit lagi ya. Kau diam dulu, kau tidak mempelintir Bibelmu, jadi nggak perlu didengarin. Kamu tuh nggak perlu didengarin. Kamu katakan tadi keselamatan itu datang daripada bangsa Israel. Sementara Bukan gue yang ngomong. bukan bangsa Israel. Oke, sebentar. Izin. Aku udah mau buka di sini ya. Ini data di Bibelmu. Mute dia nih, Oten dulu ya. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang apa ini? Bisa kasih besar ya. Bagi orang Israel, bagi orang Israel. Terus orang apa? Orang apa? Berita, tahu orang dengerin. apa? Iya, biar gue Saya jawab minta aja data. dia. Yesus juru selamat bagi Oten pemakan babi, tidak bersunat kayak kau. Ini itu orang Israel. Saya Ya, minta Anda diam. data. Kau kan klaim-klaimnya gitu. Ya, Cuma kau klaim butuh- kan. Sekarang ya, kau saya minta butuh data. Enggak, minta data dulu. Di mana Yesus juru selamat bagi Kristen pemakan babi? Di sini nyata tertulis ya, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Nih. Kenapa sih panik? Nggak bisa gantian ngomong. Ya minta data lah. Kalau cuma congor ya buat apa? Kalau congor babi. Ini mau nunjukin data, jangan di mute. Kasih. Ini mau nunjukin Di data. mana Yesus juru selamat bagi orang kafir yang berkulit kayak kau? Kasih. Nah, Kasih. dia ketawa Bunda. Ini mau nunjukin data gitu Tahu loh. dalam Ini mau tangisan, nunjukin data. menangis dia tuh, Enggak, menangis. ini mau nunjukin data. Sekarang Apa minta, ya, apa tunjuk. tangis? Kalau Aku kau bahagia nggak jadi nunjuk, orang kau Kristen. Kalau kau nggak Dengerin. nunjuk data, ya Yesus juru selamat bagi Kristen kayak kau pemakan babi, tidak bersunat. Gantian ngomong, oke. Kasih data lah. Kau ini kenapa congor babi kau jual di sini? Kasih data yo. Kau kenapa nggak bisa gantian ngomong? Nah, Ini lo ini. mau nunjukin data. Ya sekarang lanjut. Kasih data. Besarin dia host. Besarin host. Oke, Bunda. Yesus juru Gua selamat nggak bagi mau dibesarin. Gua nggak mau dibesarin. Jangan Besarin, ditombak. kasih data. Gua nggak mau congor ditombak. kau pas cuma congor kau ditendang ke neraka ya. Kalau congor kau ditendang ke neraka. Ya. Oke, Nah, diam. coba Gantian, besarin. oke. Dengerin. Besarin. Kalau tanpa data aku mute dia Bunda ya, Bunda Rama Ya, ya. mute. Jangan cuma jual congor di sini. Kasih data. Ketawa, menangis. Iya, ini mau ngomong. Kalian Jangan diam, ngomong, Kak. kasih data. Kasih data di Bibelmu Yesus juru Gimana selamat. ngomong? Gimana ngasih tahu dan gimana ngasih taunya kalau nggak pakai? Kau buka dulu on cam, pasti kami diam biar tahu datanya di mana. Ketawa. Aduh, dengerin ya dikit gitu. Enggak ada Dalam- dengerin, kasih data, enggak bisa kasih data. Iya, Kasih data di mana Yesus juru selamat bagi Kristen kayak kau ini pemakan babi, enggak bersunat, kau berkulup, ayo. Bunda Rama itu sebelum berbicara Bunda Rama mengeluarkan data, baru berbicara Ini data. Bunda Rama. Ini data Yesus juru selamat bagi orang Israel nih. Sekarang bagi Kristen mana? Kau kan jual-jual Yesus, mana kau itu dikenali Yesus? Ngopi dia Bunda. Tunjuk data ya, Oten. Google. Cari kau siang malam tuh di Google tuh, cari ke Nggak seluruh apa-apa, dunia dia di mana Google Yesus saja. juru selamat. Ayo buka. Daripada melayani kau banyak bacot, congor, lebih kasih data ke kau itu.
susah ngadepin kalian. Soalnya main mute gitu loh. Ya kan Gimana diminta sih? data tadi. Kamu nggak ada Ya ini nggak ada nampakan data, tapi ngomong. Terus gimana mau gimana? Bunda Enggak, Rama tengok tuh. Bunda Rama buka data tahu nggak? aja nggak bisa diam. Gue mau ngomong aja dari tadi susahnya luar biasa loh. Buka data dulu baru ngomong. Bunda Rama buka data dulu tadi baru ngomong. Gimana gue mau nunjukin data, lu aja dia ngomong. Coba buka kameramu, baru pakai data. Tendang aja ke neraka dia kalau nggak ada data. Ya Comot udah aja dia kalau di sini. terserah. Jangan kau Selamat comot di selamat sini. sore penghuni Mau ditendang ke neraka. neraka. Nggak ada ya. Udah, selamat Kau tinggal cuma penghuni neraka. halu. Kau cuma halu, Loh, kalian nggak bisa gantian ngomong kok, nggak bisa gantian halusinasi ngomong. kau. Nggak ada data Halusinasi kau. gimana? Nggak bisa Kau gantian ke ngomong. neraka sana. Ya tunjuk data. Paulus. Di mana Ya Yesus udah, juru selamat bagi Kristen? Mana? Mana? Diam. Pengikut Paulus nyala kok. Udah nggak ada data, congor. Dasar kafir. Sok-sok terus bawa jual-jual nama Yesus. Nggak ada lah kau dikenali tuh sama si Yesus tuh, Oten pemakan babi. Aku ini ya, aku persiapan buka ya. Oke Bunda, makasih Bunda. Buka Bunda Rahma, makasih Bunda Rahma. Bunda Tama. Bagus namanya Rahma loh, Tama. Aku mute, nggak turun, aku mute aja. Masih ada Bunda Mila tuh di atas. Tolong ya teman-teman yang sekian ratus di follow Bunda Mila ya. Aku ini kecilin aja host yang baik hati, moderator kecilin aja. Wahai Bunda. Memang konten ini ada-ada aja udah. Assalamualaikum, Novan, assalamualaikum.
Allah. Rosifah. Rosifah. Kang Chan. Kang Chan. Kang Chan.
base twice, but you failed to end the Yeah. game. What happened? What happened? They like front and back. I think we like choking a lot. Oke, mereka ya namanya ngecok itu memang selalu ada lah ya. Selalu ada momen-momen seperti itu. Tapi ya kita melihat juga mereka tidak hanya bisa menyelesaikan akhirnya gamenya dengan baik, tapi juga mereka bisa ya menutup dengan manis. Yes, Mas Ger, ada satu lagi. Kalau dari tadi ya, dari English Desk, itu Mirko sama Eterna ngomongin I'm your ATM. Katanya nicknya ini menarik. I'm your ATM. Kenapa? Why? I'm your ATM. You have a lot of money? Or you just hit me, take my gold for you, or what? His IGN is coming from because right now he's still single. Still single, yes? Yep. Is it? Yeah, so I think that is the only reason that he can getting out of this tattoo right now. Jadi katanya karena I'm your ATM masih single ya, dia bisa mungkin tebar pesona kali ya. Iya. I'm your ATM. Sama dia bisa, dia masih bisa untuk disuruh mentraktir teman-teman. Mentraktir, belum ada beban ya. Karena yang lainnya mungkin sudah punya pasangan, sudah punya keluarga, dan dia doang nih belum nih. Nah udahlah kesempatan kayak gitu. You want to answer? Why your nickname is I'm your ATM? My nickname is was in school. Oh. When I put that name, then my friend said, "Oh, your name is good. Your name is cool. I'm your ATM. You are my bank." Dia merasa bangga dengan nickname itu ya. Jadi ya udah dipakai terus sampai sekarang ya. Oke. Betul sekali. Thank you once again and congratulations for Team Flash. You may go back to your seat and prepare for your next match tomorrow ya seharusnya ya. Yes. Apa mereka akan main lagi hari ini? Supposed to be tomorrow. Ya. Harusnya besok ya. Iya. Karena udah menyelesaikan kalau hari ini 3 kali ya match mereka. Hari ya? ini. Apalagi bosan BO3 loh. Kalau mereka main lagi, mereka akan main BO3 lagi. Main lagi nanti beneran. Mereka akan main lagi nanti. So we will see Best you again of 3 later series ya. lagi. Wow. Apakah setelah penampilan dari Gea, siapa yang kesini menonton Gea? Ngacung? Ya nggak jadi, cuma satu. Nggak jadi. Cuma satu doang yang mau nonton Gea, tuh dia doang. Nggak jadi. Kita ganti dengan penampilan dari Sule ya. Tapi luar biasa banget ya. Dan tentunya selain nanti bakalan ada Gea, tentunya bakalan ada meet and greet. Betul sekali. Bersama dengan Mekanik Tua yang ada di area East Lobby, di area Plaza ya. Lebih Jam tepatnya di berapa? Plaza jam 7 malam. 7 malam. Jadi Ya. siap-siap ya, jam 7 malam bisa langsung ke East Lobby kalau mau ketemu tim Mekanik Tua. Betul sekali ya. Oke, baiklah kalau gitu kita akan bermain tebak gambar tidak. Kita akan main game dulu. Kita akan quiz. Berhadiah gift box. Jadi buat teman-teman yang tahu jawabannya langsung ngacung terus lari ke arah West Lobby. Wow. Loh, ke West Lobby ya? Lari. Langsung naik. Oh, kita turun aja. Oke, baik. Kita boleh. turun. Oke. Kita mau bagi-bagi hadiah karena Oppo dan MLB baik. Kita mau bagi-bagi hadiahnya buat 3 orang. Oke. Jadi buat 3 orang, teman-teman yang nanti bisa jawab bisa langsung angkat tangan, bisa Gini langsung aja, depan. kita akan